keluarkan aku dari sini. Ini bisa menyelamatkan hidupmu. Minggir. Ah, 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 mataku. Mataku. Apakah kamu baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Astaga. Pria ini terlihat jujur. Bagaimana mungkin dia seorang mesum? Lagi pula, aku yang memukulnya. Aku menoleransinya. DLL. Mataku. Mobil sport mewah senilai 6,8 juta. Mataku. Alat ini benar-benar dapat melihat menembus segalanya. Lihat nilainya. Jika tidak ada pilihan lain, saya akan pergi. Oh, halo. Chen-sun, kamu terlambat kerja lagi. Seluruh gaji saya bulan ini telah dipotong. Kasual. Aku tidak akan mentolerir ini lagi. Dasar pelit. Mengapa? Sekarang. Memiliki penglihatan sinar X. Mampu melihat nilai sejati dari segala sesuatu. Untuk apa repot-repot pergi bekerja? Setelah itu, dengan menemukan harta karun tersembunyi, Anda bisa menjadi kaya. Anda telah dipecat. Ambil barang-barangmu. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Saya sudah ingin berhenti sejak lama. Cepat bayarkan upah saya. Tidak punya uang. Kemudian hubungi polisi. Baiklah kalau begitu. Aku memiliki belas kasihan yang besar. Biarkan kamu berada di rak museum di toko saya. Pilih barang apa saja. Anggap saja itu sebagai pembayaran upah. Rak-rak ini semuanya berisi barang-barang obral. Barang berharga apa yang mungkin ada di sana? Palu hakim pada masa pemerintahan Guangxu Dinasti Qing bernilai 200.000 yuan. Palu Fu Baozai. Sebenarnya nilainya 200.000. Gaji yang pas-pasan untuk harta karun senilai 200.000 yuan. Kesepakatan ini sudah pasti. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Pilih barang apa saja di toko. Itu saja. Ini uangku 20 yuan. Barang rongsokan yang dikumpulkan dari pedesaan. Sampah ini dulunya digunakan untuk membayar upah. Mereka buta. Oke, saya akan menggunakan palu ini untuk membayar gaji Anda. Jika kamu menyesalinya nanti, aku tidak akan mundur. Palu ini bernilai 200.000. Aku tidak akan menyesalinya. Aduh, pria tua ini. Silakan masuk. Lihat apakah Anda menyukai fubaozai kami. Benda apa? Teman kecil, apa yang kamu pegang? Bolehkah saya melihatnya? Bolehkah saya? Bisa. Sebenarnya itu adalah palu hakim yang terbuat dari kayu rosewon. Kondisinya sangat terjaga dengan baik. Orang tua, ini palsu. Anda salah menilainya. Hai, apa yang dilihat Guan Mingxiang? Saya tidak pernah salah tentang hal itu. Mengapa? Anda sebenarnya anggota asosiasi barang antik? Ketua Guan, seperti Anda. Sebagai pemilik toko barang antik, penglihatan saya bahkan lebih buruk daripada penglihatan teman muda saya ini. Aku sangat menyukai ini. Jika Anda bersedia mengambil tindakan, saya bersedia membayar 200.000 untuk membelinya. Dan tampilan penglihatan sinar X. Dan tampilan penglihatan sinar X. Dan penglihatan sinar X. Presiden Guan memiliki kemampuan yang tajam dalam mengenali bakat. Mereka benar-benar orang-orang yang berpengetahuan luas. Aku bersedia memberikan harta ini padamu. Aku akan menjual harta karun itu padamu. Ini dapat dianggap sebagai pengembalian kepada pemiliknya yang dituju. Adik laki-laki ini tidak hanya memiliki penglihatan yang sangat baik. Dia adalah orang yang terus terang. Saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Uang sebesar 200.000 yuan diterima melalui kartu bank. 200.000 telah diterima. Terima kasih, Ketua Guan. Ada seberkas cahaya. Itu masuk ke dalam tubuhku. Itu masuk ke dalam tubuhku. Perasaan ini sangat nyaman. Sepertinya aku telah menemukan permata tersembunyi dengan mata ilahiku. Anda tidak hanya bisa menghasilkan uang. Ini juga bisa memperkuat tubuh saya. Saya perlu menemukan lebih banyak penawaran menarik di masa mendatang. Ketua Guan, silakan. Tolong. Pemuda, saya mengagumi karakter dan kebijaksanaan Anda. Tepat pada waktunya untuk konferensi judi Giok Jiangcheng. Cucu perempuan saya juga akan ikut. Dia masih muda dan impulsif. Saya khawatir dia akan menjadi korban penipuan. Saya ingin meminta Anda untuk menemaninya dalam perjalanan ini. Hadiah sebesar 1 juta. Bagaimana menurutmu? Cucu perempuanmu adalah kakek. Mengapa? Itu kamu. Kalian berdua saling kenal. Kalung giok itu bernilai 100 yuan. Cucu perempuan ketua Guan memakai barang palsu, yuan-yuan. Saat Anda pergi ke konvensi perjudian giok, bawalah Chen Sun bersamamu. Kakek, jangan biarkan dia menipumu. Orang-orang seperti dia, harta karun jenis apa yang dimilikinya? Kakek, Anda lihat, dia seorang mesum. Saya tidak. Aku memperhatikan kalung yang melingkari lehermu. Itu palsu. Inilah yang saya lihat di toko barang antik. Dibeli seharga 600.000. Kalung giok es. Bagaimana mungkin itu palsu? Kakek.
Membawa orang seperti ini ke konvensi perjudian giok. Orang-orang pasti akan menertawakan saya. Kalung giok es asli. Benda itu memancarkan cahaya hijau samar di bawah sinar matahari. Dan kalung giokmu. Tidak ada lampu hijau. Dia benar sekali. Yuan. Sepertinya Anda telah menjadi korban penipuan. Kalung giokmu. Ini memang palsu. Anak muda, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Anak muda, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Penglihatannya sungguh luar biasa. Pemuda itu menerima hadiah sebesar 1 juta. Uangnya sudah tiba. 1 juta yuan diterima melalui kartu bank. Pemuda, tolong temani cucu perempuan saya dalam perjalanan ini. Bersamamu di sini. Setidaknya dia tidak akan tertipu lagi. Hahaha. Cucu perempuan. Sebaiknya kamu lebih mendengarkan nasihat Chen Sun. Tahu. Tidak terduga. Pria ini benar-benar luar biasa. Namun, itu juga bisa jadi hanya kebetulan. Pertama, ajak dia ke konvensi perjudian giok untuk memperluas wawasannya. Ajak dia berjudi dulu. Jika Anda memiliki beberapa keterampilan, lalu saya akan menggunakannya untuk keperluan saya. Uang $1 juta itu kini sudah di tangan. Uang $1 juta itu kini sudah di tangan. Sekarang, pergilah ke tempat perjudian giok. Jika kita bisa menemukan penawaran yang bagus, bukankah itu sama saja dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu? Dipercayakan oleh ketua Guan. Aku harus melakukan yang terbaik. Ayo pergi. Konvensi perjudian J. Waktunya hampir tiba untuk memulai. Bagus. Batu-batu ini. Ada beberapa yang berharga. Jangan berpikir kamu bisa mendapatkan dukungan dari kakekmu. Kamu bisa melakukan apa saja di depanku. Di sini, kamu harus mendengarkanku. Kenalilah gadis muda itu. Yuan, selera makanmu semakin memburuk. Tidak apa-apa jika kamu menolak ajakanku. Kamu tidak bisa begitu saja menemukan gadis yang cantik. Kami sama sekali tidak bersalah. Jangan panggil aku begitu. Yo Xiao, saya kenal anak ini. Saya baru saja dipecat dari toko saya. Mereka berbalik dan menipu saya dengan mengambil sepotong pakaian. Palu hakim senilai 200.000. Orang yang tidak tahu berterima kasih pada umumnya. Dia benar-benar imut. Dia mengambil alih sesuatu yang bernilai 100.000. Orang-orang seperti Anda. Kau bahkan tidak pantas berdiri di samping Yuan. Ini 1 juta. Cukup untuk kamu habiskan sepanjang hidupmu. Ambil uangnya. Pergi dari sini, Yo Xiangyu. Jangan melangkah terlalu jauh. Tuan muda Yo sangat murah hati. Kamu pintar karena tahu apa yang baik untukmu. Pergi dari sini sekarang juga. UPS. Itu jatuh secara tidak sengaja. UPS. Anda. Yo Xiao, kenapa kau tidak memberiku satu lagi? Kaki saya yang satunya lagi bebas. Mereka selalu berpasangan. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kau menggangguku. Ada apa denganmu? Kamu menggigitku. Chen Sun, kan? Jangan terlalu pandai berkata-kata. Berani bertaruh denganku? Berani bertaruh denganku? Apa yang harus dipertaruhkan? Di tempat perjudian giok. Tentu saja. Ini berjudi dengan batu giok. 1 orang membawa 2 batu. Siapa yang menawarkan harga tertinggi untuk batu giok tersebut? Siapapun yang meminta 2 kali lipat jumlah giok milik orang lain. Baik dan. Berlututlah dan panggil orang lain itu, kakek. Berlututlah dan panggil orang lain itu, kakek. Berani atau tidak? Aku memiliki mata ilahi untuk melihat menembus segala sesuatu. Kau dan aku sedang berjudi dengan batu. Pasti akan kalah. Bisa. Aku berani bertaruh. Tapi saya ingin menambahkan klausul lain pada taruhan ini. Jika kamu kalah, selain membayar 2 kali lipat harga, selain membeli giok, Anda juga harus mengakuinya di depan umum. Kau memang lebih rendah dariku? Chen Sun, bagaimana menurutmu? Bagus. Hari ini, tuan muda ini, aku akan membuatmu jatuh cinta sepenuhnya. Berjalan. Mengapa? Kau hanyalah sebuah kebetulan terakhir kali. Mereka bisa tahu kalung giokku itu palsu. Bagaimana mungkin aku bisa berbicara dengan orang seperti dia? Orang-orang yang tumbuh di lingkungan barang antik lebih. Kakek sangat menyayangimu. Jika kamu kalah, bukan hanya wajah 1 orang yang hilang. Taruhan telah diselesaikan. Tidak ada jalan kembali. Lebih-lebih lagi, perjudian giok bukanlah tentang siapa yang terlibat lebih dulu. Ini adalah tes penglihatan. Anda bisa tenang. Aku pasti tidak akan melakukannya. Ini. Aku menginginkan keduanya. Batu yang ditemukan Yo Xiao. Keduanya sangat transparan. Anda bisa menemukan produk bagus hanya dengan melihatnya. Kamu bertaruh dengannya. Sebaiknya kamu mengakui kekalahan saja. Hahaha. Itu benar. Ini sepertinya bisa menghasilkan giok hijau kekaisaran. Ya. Perjudian giok. Ini tidak mungkin terlihat seperti jika Anda benar-benar bisa mengatakan karya ini tidak terlalu banyak kurap. Karya ini ada retakan di bagian dalamnya. Itu tidak memiliki nilai. Lavender ungu yang lengket dan dingin itu bernilai 8 juta. Jenis kaca hijau imperial senilai 20 juta. Meja yang penuh dengan batu. Hanya kedua alat ini yang mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Segala hal lainnya adalah sampah atau barang-barang kelas bawah. Chen Sun, Anda mungkin terkena kurap. Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara retakan dan belahan. Saya menyarankan Anda akui kekalahan dengan cepat. Kalau tidak, saya menang. Aku akan mempermalukanmu habis-habisan. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Saya hanya butuh 2 ini. Apa ini? Lubang di jalan. Tidak akan ada yang menginginkannya meskipun Anda membuangnya ke tempat sampah. Tidak perlu dipotong. Kamu sudah kalah. Atau, pilih lagi. Percayalah padaku. Ya ampun, hanya 2 ini. Halo Pak, 2 batu yang Anda pilih. Itu adalah acara dengan kualitas terburuk dari seluruh rangkaian acara. Harganya juga paling rendah. Jumlah totalnya adalah 300 yuan. Anak desa. Perjudian giok ini, kau sudah tamat. Buka milikku dulu. Aku akan membiarkan semua orang di sini melihatnya. Beberapa orang, dibandingkan denganku, itu sama saja dengan mencari kematian.
Batu Yao Xiao pasti akan berubah menjadi hijau. Kabut mulai muncul. Kabut mulai muncul. Ada kabut. Pasti ada daging di dalamnya. Ya. Selamat. Yao Xiao yang digambar adalah beras ketan jenis es dengan warna hijau mengambang. Nilai 2 juta. Lanjutkan mengemudi. Potongan lainnya, kembang sepatu, seperti yang diharapkan dari Yao. Kembang sepatu, kedua bagian ini. Kedua produk tersebut terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Ya, ini masuk akal. Jumlahnya harus 10 juta. Selamat. Yao Xiao, Chen Sun, jumlah batu-batuku, totalnya 10 juta. Kamu kalah. Sesuai dengan peraturan, Anda menginginkan harga 2 kali lipat. Beli Gioku. Mereka bahkan sampai berlutut dan memanggilku kakek. Kemudian tinggalkan Guan Yuan. Mari kita mulai. Chen Sun. Mengapa Tuan Muda Yao begitu terburu-buru? Aku bahkan belum memotong batuku. Hanya 2 batu milikmu itu. Bahkan melemparkannya ke dalam jamban pun akan terlalu merepotkan. Ingin melampaui 10 juta, kecuali jika Anda bisa mendapatkan Imperial Green. Hahaha, bagaimana jika saya mengatakan saya bisa? Gila, gila, kamu benar-benar gila. Jika Anda bisa mendapatkan warna Imperial Green. Jika Anda bisa mendapatkan warna Imperial Green, dengan harga 2 kali lipat. Gandakan lagi. Aku akan membayarmu 3 kali lipat harga untuk giokmu. Oke, Tuan Muda Yao sungguh murah hati. Menguasai potong-potong ini. Itu runtuh. Semuanya berbentuk bubuk. Batu pecah senilai 300 yuan. Barang-barang bagus apa saja yang bisa didapatkan darinya, itu mulai naik. Chen Sun menyampaikan hal berikut. Ungu tipe S. Nilai, 8 juta. Jutaan kecil, 8 juta. Meraup kekayaan. Ini, mustahil. Anda pasti salah membacanya. Ini benar-benar terjadi. Anak itu benar-benar membiarkannya begitu saja. Saya mendapat harga murah. Tak heran kakek sangat mengaguminya. Aku bersikeras agar dia tetap berada di sisiku. Ternyata dia memang benar-benar mampu. Hanya mencari barang murah. Bukan hanya 8 juta. Lanjutkan mengemudi. Buka bagian itu. Ini pasti batuan sisa. Tidak dapat memperoleh Imperial Green. Ini. Saya menyukai pria ini. Jawabannya adalah seperti kaca. Hijau kekaisaran. Nilai pasar. 20 juta yuan. 2 persegi kering, 20 juta. Bagaimana mungkin ini terjadi? Atas dasar apa? Yao Xiao memanfaatkan banyaknya jumlah orang yang ada. Mari kita penuhi taruhannya sekarang. Batu giok saya bernilai 18 juta. Anda menginginkan harga 3 kali lipat. Beli batu giok ini. Dia juga harus mengakui kekalahan di depan umum. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memerintahku? Apakah Tuan Muda Yao mencoba menyangkalnya? Jika ini sampai tersebar, bisnis keluarga Yao kami akan hancur. Yao Xiao, Anda harus menerima konsekuensi dari taruhan Anda. Dengan harga 3 kali lipat. Beli giok ini. Anda. Siapa yang membuat masalah di sini? Ketua Guan benar-benar datang. Kakek, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam untuk menemukan bakat. Kamu memang benar-benar. Anda benar-benar memiliki mata yang tajam untuk menemukan bakat. Suruh Chen Sun menemaniku ke tempat perjudian giok. Hijau kekaisaran, dan es lengket ungu violet. Chen Xiaoyu, penglihatanmu sungguh menakjubkan. Terpuji, Ketua Guan. Apakah kamu mengenalnya? Lebih dari sekadar mengetahui. Hi Zheng tahu. Lebih dari sekadar mengetahui. Hi Zheng tahu. Chen Xiaoyu di toko barang antik hari ini. Nilainya langsung terlihat jelas. Palu hakim senilai 200.000. Hari ini di sini, 2 bongkahan giok lagi yang bernilai cukup besar telah ditemukan. Mereka menawarkan tambahan 2 dolar. Sungguh jenius. Anak ini sungguh luar biasa. Kuncinya adalah Ketua Guan. Mereka bahkan memandanginya dengan rasa hormat yang baru. Prospeknya tampak tak terukur. Taruhan tetaplah taruhan. Jangan membuatku memandang rendahmu. 3 kali lipat taruhan 2.800. 3 kali lipat taruhan 2.800. Jumlahnya hanya 84 juta. Saya mampu membelinya. Ada 84 juta di kartu ini. Kata Sandi. 6 angka 0. Yao Shazhen, murah hati dan dermawan. Chen Sun, kamu menunggu. Ayo pergi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Ayo pergi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Chen Sun. Apa maksudmu? Tuan Muda Yao benar-benar memiliki daya ingat yang buruk. Tuan Muda Yao benar-benar memiliki daya ingat yang buruk. Apakah kamu sudah lupa? Selain itu, lipat gandakan taruhan. Ada hal lain. Anda, bagaimana? Apakah Anda mencoba berkhianat? Dana perjudian. Selain itu, mengakui secara terbuka bahwa Anda tidak sebaik Chen Sun. Tidak satupun yang boleh hilang. Yao Xiao, semua orang sedang menunggu. Aku akui. Saya, Yao Xiangyu, tidak sebagus Chen Sun. Yao Xiao sebenarnya mengakui hal itu. Astaga, dari mengambil rampasan palu hakim, cara mengidentifikasi kalung giok palsu, lalu beralih ke Imperial Green hari ini, Kakek benar, dia adalah talenta yang sangat berharga. Kita perlu membina hubungan yang lebih dekat dengan mereka di masa depan. Gunakan untuk keperluan saya. Chen Sun, kau membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Dendam ini, aku ingin kau membalas budiku 100 kali lipat. Ayo pergi. Hai Yao Xiao. Aku tak pernah menyangka akan ada cahaya di dalam batu ini. Mendadak, aku juga bisa menyerapnya. Aku merasa sangat sehat sekarang. Aku juga merasa kuat. Aku merasa kekuatanku bertambah banyak. Itu keren sekali. Chen Xiaoyu, hari ini, bersamamu di sisi Wan Yuan sebagai kakeknya, saya merasa sangat lega. Itu adalah pesta ulang tahunku yang ke-70. Jika Anda punya waktu, kenapa kamu tidak datang dan duduk? Ini hanyalah sedikit ungkapan rasa terima kasih saya. Apa artinya jika kakek tetap berada di sisiku? Akulah yang membawanya keluar untuk melihat dunia. Oke. Hentikan perundungan terhadap Chen Sun. Tentang ketajaman mata dan ketenangan, kamu jauh tertinggal dari mereka.
Sekarang 8.000. Sekarang uang 84 juta sudah ada di tangan. Jamuan makan malam ulang tahun Ketua Guan. Para selebriti Jiang Cheng berkumpul sekali lagi. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas jaringan Anda. Ketua Guan menyampaikan undangan hangat. Saya pasti akan. Aku pergi seperti yang dijanjikan. Anak yang baik. Baiklah, sudah diputuskan. Bagus. Wow. Ini telah mendapatkan apresiasi dari Ketua Guan. Karena kakek mengundangmu pergi ke pesta ulang tahunnya. Saya akan setuju dengan berat hati. Izinkan saya membantu Anda memilih hadiah ulang tahun. Terima kasih banyak, Nona Guan. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya tidak ingin kau pulang dengan tangan kosong. Aku hanya tidak ingin kau pulang dengan tangan kosong. Aku memalukan. Pergi ke toko barang antik lebih buruk daripada pergi ke pasar barang antik. Semua ini palsu. Apa saja hal baik yang mungkin ada, produk asli dan palsu. Selain itu, mustahil untuk mengetahui siapa yang sedang menonton. Kemudian perhatikan dan lihat mana yang asli. Lembah Pinus dan Mata Air bernyanyi karya Wen Zhengming, Dinasti Ming, bernilai 10 juta. Album lukisan pemandangan gaya antik karya Wang Jian dari Dinasti Qing, bernilai 8 juta. Astaga! Seluruh kios, hanya 2 lukisan ini yang asli. Jumlahnya mencapai 18 juta. Lukisan ini, kemampuan menggambarnya cukup bagus. Bos, saya menginginkan lukisan ini. Berpakaian sangat sederhana. Dia terlihat seperti orang bodoh. Dia menemukan tumpukan ini, barang rongsokan yang tidak diinginkan. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menipunya lebih banyak lagi? Anak muda, seleramu sangat bagus. Ini adalah harta paling berharga saya. Saya mengambilnya dari daerah pedesaan. Jika kamu mau, cepatlah. Harga tetap sebesar 50.000 yuan. Lukisan itu adalah lukisan yang bagus. Namun, tidak ada stempel pelukis di atasnya. Kertas itu juga terlihat agak usang. 100 yuan. Kemas semuanya bersama dengan lukisan itu. Saya ingin membawanya pulang. Gantungkan sebagai sepasang lukisan. Aku tidak menyangka anak ini begitu berpengetahuan. Namun, kelima lukisan ini berada di atas kotak kayu. Saya hanya menghabiskan total 40 yuan. Bagaimanapun cara Anda menghitungnya, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Sudahlah. Lupakan saja, 100 yuan tidak masalah. Kamu tampak seperti orang yang tulus. Baru dibuka pagi ini. Anggap saja ini sebagai upaya berteman. WeChat Pay. Alipay menerima 100 yuan. Aku baru memujimu beberapa hari yang lalu. Anda telah melakukan kesalahan lagi. Kedua lukisan ini terlihat sangat palsu. Lalu aku ingin memberitahumu. Apakah ini benar? Jika itu benar, aku akan memberimu 1 juta. Membuat kesepakatan. Teman muda ini, mohon maaf atas gangguan saya. Mohon maaf atas gangguan saya. Maafkan kelancangan saya. Lukisan di tanganmu. Bolehkah saya melihatnya? Dia ingin melihat lukisan itu. Mungkinkah orang ini seorang ahli? Tidak ada salahnya membiarkan dia melihatnya. Teknik sapuan kuas ini sangat mahir. Aku tahu aku tidak salah. Ini berasal dari Dinasti Qing. Wang Jian. Halaman album lanskap bergaya antik asli. Pekerjaan sungguh-sungguh seperti apa? Ada karya-karya asli. Coba saya lihat. Coba saya lihat. Kamu bercanda, teman kecil. Apakah Anda bersedia melepas lukisan ini? Saya, Lin, bersedia menawarkan 10 juta. Tolong ambil kembali. 10 juta. 10 juta? Banyak sekali. Puluhan juta. Seberapa berharga ini? Tidak. Apakah kamu salah lihat? Lukisan ini hanyalah barang rongsokan. Mereka hanya menggantikan saya. Saya adalah seorang ahli penilai peninggalan budaya senior di provinsi ini. Lin Zhaofeng. Berpengalaman menilai kaligrafi dan lukisan selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana seseorang dapat menentukan keaslian sebuah karya kaligrafi atau lukisan? Aku tidak bisa membedakan mereka. Itu Profesor Lin. Saya melihatnya di Festival Penilaian Harta Karun. Dia mengatakan itu benar. Itu benar. Profesor Lin memiliki kemampuan yang tajam dalam mengenali bakat. Seorang penikmat lukisan sejati. Chen Sun bersedia memberikannya kepada Anda. Bagus, teman muda. Penglihatan yang sangat tajam dan suatu keadaan pikiran yang begitu murah hati. Menyegarkan. Alipay menerima 10 juta yuan. Sahabat muda, lukisan di tanganmu. Apakah? Bolehkah aku melihat matamu? Profesor Lin, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Lukisan ini luar biasa. Meskipun lukisan ini tidak memiliki gaya tertentu, namun, ini jelas merupakan karya asli Wang Jian, karya seni otentik. Lukisan ini juga asli. Penglihatan teman saya, dia sebenarnya seorang anak ajaib. Bahkan aku, Lin, merasa malu pada diriku sendiri. Saya ingin menambahkan lebih banyak lagi. Saya ingin menambahkan lebih banyak lagi. Belilah. Saya ingin tahu apakah teman muda saya bersedia. Selesai sudah, kita telah kehilangan banyak uang. Astaga, ya Tuhan. 15 juta. Kedua lukisan tersebut asli. Itu luar biasa. Kehilangan banyak hal. Lukisan-lukisan yang bernilai ribuan meter persegi. Saya sebenarnya menjualnya seharga 100 yuan. Profesor Lin berkata, apakah kamu menyukai lukisan ini? Itu adalah suatu kehormatan bagi lukisan tersebut. Tetapi, saya akan memberikan lukisan ini kepada senior saya sebagai hadiah ulang tahun. Ini sangat merepotkan. Proses transfernya sangat merepotkan. Karena itu adalah hadiah dari rasa bakti kepada orang tua. Bagaimana mungkin saya mengambil sesuatu yang milik orang lain? Ini kartu nama saya. Aku sangat mengagumimu. Jika di masa depan, apa yang Anda butuhkan dari barang antik? Tempat Lin, terlepas dari pembukaannya. Profesor Lin, Anda. Profesor Lin, apa yang Anda katakan? Profesor Lin,
Anda, penglihatan saya buruk. Saya masih akan banyak belajar dari Anda di masa mendatang. Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Sungguh hari yang indah, saya ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Kita akan membicarakannya lain waktu. Selamat tinggal. Pemburu barang murah terbaik telah terpilih. Kami kurang beruntung. Mereka mundur. Dapatkan sedikit uang dengan mudah. Bahkan Profesor Lin di tingkat provinsi. Semua orang memandanginya dengan rasa hormat yang baru. Dia tampak. Ini jauh lebih ampuh dari yang saya duga. Pembayaran Alipay telah diterima. Alipay menerima 2 juta. Aku kalah taruhan. Anda menemukan 2 karya asli. Saya akan mentransfer 2 juta kepada Anda. Kemudian, terima kasih, Ibu Guan. Siapakah orang ini? Bagaimana Anda bisa bergabung dengan manajer umum Guan? Saya dengar itu adalah seorang pemuda dari Guan Hui. Pameran judi giok baru-baru ini mencuri perhatian. Saya rasa itu hanya keberuntungan semata. Itu benar. Yo Xiang Yu. Beraninya kau datang ke pesta ulang tahun kakekku, Guan Yuan. Jangan mengucapkan hal-hal yang begitu kasar. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa terjadi dalam perang. Bahkan jenderal pun pernah mengalami kekalahan. Bagaimana dengan saya? Izinkan saya memperkenalkan. Ini, Master Liu, seorang ahli penilai di dunia barang antik. Keluarga Liu berada di dunia barang antik. Berakar kuat selama 3 generasi. Ketika mereka tiba di tempat guru Liu. Terlebih lagi, murid melampaui gurunya. Semua orang tahu, Anda adalah Chen Sun. Saya mendengar bahwa dia masih sangat muda. Namun, dalam perdagangan barang antik, sangat arogan. Chen Sun, Tuan Liu adalah ketua Guan. Para tamu undangan terhormat. Jangan berpikir kamu hanya belajar sedikit. Hanya memamerkan kemampuan terbatasmu di depan seorang ahli. Di hadapan para ahli. Jangan sombong. Aku tidak tahu siapa orangnya terakhir kali. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu siapa dia. Saking takutnya, dia langsung lari panik. Baru beberapa hari, dia kembali dengan pendukung yang kuat. Punggungku kembali tegak. Anda, ketua Guan ada di sini. Siapa orang yang duduk di sebelahku itu? Ketua Guan, generasi muda tahu bahwa Anda sangat mencintai kaligrafi dan melukis. Oleh karena itu, sang guru memiliki mata yang tajam. Dari lelang, lukisan Gunung Lu ini dipilih secara khusus. Mereka mengembalikannya. Semoga Ketua Kuo menikmati kebahagiaan yang tak terbatas. Umur panjang pinus dan bangau. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ini yang asli. Coba saya lihat. Ini adalah karya otentik dari Shen You. Ini tak ternilai harganya. Tuan Muda You kali ini. Itu adalah tindakan yang sangat murah hati. Ya, Tuan Muda You benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Kegagalan kecil Chen Sun. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Di Jiangeng. Hanya kamu, anak malang. Itulah mengapa orang-orang memandang rendahmu. Peta Lu Shanghai. Bernilai 250 yuan. 150 yuan. Upahnya pun tidak cukup. Saya khawatir uang itu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi upah memalsukan bukti tersebut. Uangnya tidak cukup. Kan? Saya khawatir uang itu bahkan tidak akan cukup untuk menutupi upah memalsukan bukti tersebut. Chen Sun, ketua Guan mengundang Anda untuk datang. Kamu tidak datang dengan tangan kosong. Kan, kakek? Lukisan karya Wen Zhengming ini menggambarkan pohon pinus dan sebuah lembah dengan mata air yang mengalir. Chen Sun Hua dengan cermat memilih ini untuk Anda. Saya kira demikian. Semangat lukisan ini. Ini akan sesuai dengan selera Anda. Semoga ketua Guan selalu sehat dan panjang umur. Senyum yang tak pernah pudar. Itu sangat perhatian. Lukisan itu tidak bertanda tangan. Tidak ada puisi. Tidak ada petunjuk sedikit pun tentang siapa penulisnya. Itu sangat jarang terjadi. Lukisan ini sama dengan yang ada di kios jalanan itu. Seperti sepotong pakaian yang compang-camping. Ini pasti akan mengarah ke suatu tempat. Kau berani mengambil lukisan seperti ini? Apakah ini untuk ketua Guan? Anda. Kau berani mengambil lukisan seperti ini? Apakah ini untuk ketua Guan? Apa maksud dari Tuan Muda You? Lukisan yang kamu beli dengan harga mahal. Benar sekali. Anda merujuk kepada siapa? Lukisan saya ini menghabiskan banyak uang. Itu dibeli di lelang seharga 5 juta. Dan Guru Liu sendiri yang menilainya. Kau berani mempertanyakan aku? Namun, sebagian orang pada pesta ulang tahun Guan Hui menggunakan lukisan palsu untuk menipu orang. Mengapa tidak diuji langsung di tempat? Manakah dari kedua lukisan ini yang asli? Berikanlah aku dan Guru Liu hati nurani yang bersih. Mengapa? Untuk apa repot-repot? Mengapa? Ketua Guan, melukis adalah hal kecil. Hal-hal yang berkaitan dengan lukisan itu kuat dan kecil. Melukis adalah hal kecil. Ini menyangkut reputasi keluarga You. Tidak ada gunanya hanya menentukan apakah sesuatu itu asli atau palsu. Mari kita ambil risiko. Jika lukisan ini nyata, saya akan memberi Anda kompensasi 10 kali lipat. Saya juga bersedia mengapresiasi lukisan-lukisan yang telah saya lihat. Berikan jaminan. Jika lukisan ini palsu, aku akan memanggilmu Tuan saat itu juga. Saya akui penglihatan saya tidak sebaik penglihatan Anda. Jika lukisanmu palsu, kamu harus berlutut merangkak di bawah selangkanganku. Dia bersujud dan memanggilku, kakek, 2 kali. Taruhan ini menarik. Saya menerimanya. Anak desa, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Tunggu saja. Nanti kamu harus membayarnya. Kerja bagus. Sungguh kebetulan, pada pesta ulang tahun hari ini, saya mengundang pakar peninggalan budaya provinsi. Profesor Lin menghadiri jamuan makan tersebut. Mengapa tidak? Profesor Lin, tolong. Ichi Shogun. Untuk meluruskan kesalahpahaman. Kalau begitu, saya akan melihat lukisan Yao Xiao terlebih dahulu. Lukisanmu hanya bernilai 150 yuan. Tunggu saja dan lihat bagaimana kamu menangani ini. Lukisan Yao Xiao terjual seharga 5 juta. Bagaimana mungkin itu palsu hanya karena kamu yang bilang begitu? Lukisan ini karya Yao Xiao. Peta Lu Shanghai. Ini memang palsu. Apakah ini asli atau palsu? Master Lin sendiri yang menilainya. Apakah ini asli atau palsu? Profesor Lin, apakah kamu salah lihat? Lukisan saya ini harganya 5 juta, dibeli di lelang, dan Guru Liu sendiri yang menilainya. Bagaimana mungkin itu palsu? Sekilas,
lukisan ini. Sapuan kuas yang halus dan lancar. Komposisi tersebut juga memiliki gaya Shen Yao. Namun, warna tintanya dibandingkan dengan karya asli Shen Yao, ada beberapa perbedaan. Ini adalah barang palsu yang umum, dan lelangnya. Lampunya cukup terang, lapisan warna tinta. Sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Saya, Liu Yishou. Sebenarnya, aku salah menilainya. Putra sulung keluarga Yao di Jiangcheng. Pada jamuan makan malam ulang tahun ketua Guan, mengirim elang. Saya telah menjadi korban penipuan. Tapi lukisanmu, bahkan tidak ada tanda tangan. Profesor Lin, Anda sebaiknya melihat lukisan palsunya. Lukisan Chen Sun. Beberapa hari yang lalu ketika saya berada di Jalan Barang Antik, saya sudah memeriksanya dengan saksama. Tidak diragukan lagi asli. Adapun alasan lukisan ini, tidak ada tanda tangan atau puisi. Wen Zhengming di tahun-tahun terakhirnya, beberapa lukisan, tanda tangan dan puisi itu sengaja disembunyikan untuk menghindari pandangan dunia. Metode ini, kungfu biasa, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Profesor Lin mengenal Chen Sun. Chen Xiaoyu, kita bertemu lagi. Chen Sun terakhir kali, saat aku berada di Jalan Barang Antik, di sebuah kios jalanan. Harganya hanya 100 yuan. Benda itu berada di tumpukan lukisan yang rusak. Dua karya asli ditemukan, salah satunya bernilai 10 juta. Di tangan ketua Guan. Yang satunya lagi adalah karya Wang Jian, album lanskap bergaya antik. Saya menghabiskan 10 juta. Dia membelinya darinya. Silakan lihat. Ini adalah lukisan yang dijual Chen Sun kepada saya. Hari ini, memanfaatkan jamuan makan malam ulang tahun yang panjang, mari kita hargai dan diskusikan bersama. Aku benar-benar menyerap energi dari lukisan itu. Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan sangat kuat. Kakak Chen memiliki penglihatan yang sangat tajam. Saya membeli dua barang seharga 100 yuan. Puluhan juta karya asli. Pemuda ini bukan orang biasa. Yo Xiangyu, kamu tidak mencoba curang lagi, kan? Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu seharusnya senang. Lukisan kedua Chen Sun terjual kepada Profesor Lin. Tidak diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek. Kalau tidak, kamu pasti sudah bangkrut sejak lama. Mulailah memenuhi taruhanmu. 10 kali 10 juta? 100 juta. Apa? 100 juta? Mulailah memenuhi taruhanmu. 10 kali 10 juta? 100 juta. Minggu ini, Xiao, itu kerugian yang sangat besar. Saya tidak hanya membeli lukisan palsu. Kita masih perlu mengumpulkan 100 juta lagi. Jumlahnya hanya 100 juta. Saya, Yo Xiangyu, mampu membayar. Ada satu di dalam kartu. Kata sandi, 68. Yo Xiao. Tidak heran dia adalah orang yang paling dermawan di Jiangcheng. Semangat kepahlawanan Chen Sun. Mengagumi. Tuan Liu, mengapa kamu diam? Apakah kamu sudah lupa taruhannya? Menguasai. Saya akui penglihatan saya tidak sebaik penglihatan Anda. Saya mengakui kekalahan. Reputasi seumur hidup Liu Yishou saya. Semuanya hancur karena ulah orang desa ini. Aku belum berdamai. Mengapa? Yo Xiao, bawalah lukisan ini bersamamu. Lukisan palsumu tetap di sini. Ini mencoreng reputasi keluarga Guan. Anda. Chen Sun, kamu memang pantas mendapatkannya. Berhenti di pesta ulang tahun kakekku. Apakah Anda masih ingin menggunakan kekerasan? Yo Xiangyu, ternyata kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Chen Sun, kamu tinggal menunggu. Aku akan memastikan kau tetap hidup untuk mengambil uangku. Aku sedang menunggu. Ayo pergi. Mereka pergi begitu saja dengan diam-diam. Saya benar-benar diberkati oleh Tuhan kekayaan beberapa hari terakhir ini. Saya menemukan dua karya asli seharga 100 dolar. Sebaliknya, hal itu malah membuat saya menghasilkan uang. Sebaliknya, hal itu membuat saya menghasilkan 110 juta. Tetap saja lebih memuaskan untuk menemukan barang murah dan menghasilkan uang. Aku sudah tahu penglihatan Chen Sun. Tidak mungkin mereka memberi saya barang palsu. Aku sendiri pun tak percaya. Chen Sun, kami bertemu secara tak sengaja di sini. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang mendalam. Saya ingin mengundang Anda dan Ibu Guan. Ayo kita pergi bersama. Pameran barang antik ukiran kayu internasional. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, Anda juga bisa membelinya sendiri. Jika Anda punya waktu, kita bisa pergi bersama. Ini adalah undangannya. Mohon terima ini. Kalian berdua, Profesor Lin mengundang. Saya, Chen Sun, pasti akan pergi. Yuan, kali ini, kamu pergi bersama Chen Sun. Anda harus mendengarkan Chen Sun. Jangan bertindak gegabah. Mengetahui bahwa kakek mengagumi Chen Sun. Demi kamu, aku akan pergi bersamanya. Harta karun di pameran ukiran kayu. Ini pasti lebih langka daripada di tempat lain. Aku harus ikut perjalanan ini. Mari kita lihat apakah kita bisa bertemu lagi. Kesempatan emas untuk mendapatkan barang murah. Aku semakin tua. Rayakan pesta ulang tahun. Aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Tunggu sebentar. Pesta ulang tahun berakhir. Biarkan Yuan mengantarmu pulang. Hadiah yang kau berikan padaku hari ini, saya pasti akan menyimpannya dengan hati-hati. Terima kasih atas kebaikan Anda, Ketua Guan. Saya merasa sangat terhormat. Kakek tahu. Hai Yo Xiao. Kelompok limbah. Aku akan menjual kalian semua ke Myanmar.
Dia adalah anak laki-laki miskin. Beraninya kau menghinaku seperti ini? Biarkan dia menderita. Saya pikir Yao Xiangyu berada di Jiangcheng. Siapapun bisa menginjaknya. Dan Guan Yuan, si berharga itu. Aku biasanya memberikan tatapan paling ramah padanya. Beraninya kau memperlakukanku dengan tidak hormat seperti itu? Hubungi Zhang Deva di malam hari. Bawalah beberapa saudara. Halangi jalan pulang mereka. Aku ingin dia tahu. Saya, Yao Xiangyu, bukanlah orang yang bisa ditindas. Apakah kamu mengerti? Jernih. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, hubungi saja beberapa orang lagi. Aku rasa aku tidak perlu mengajarimu hal ini. Kan? Saya tidak tahu. Ramuan sihir macam apa yang kau berikan pada kakek? Dia lebih menyayangi wanita itu daripada cucunya sendiri. Kamu masih tertawa. Yao Xiangyu, bahkan Chen Sun pun kau, bahkan tidak sebagus Jari. Yang kamu lakukan hanyalah terlibat dalam tindakan-tindakan tercela ini. Jangan sebutkan nama bocah itu padaku. Apa yang begitu istimewa darinya? Mengapa kamu melindunginya seperti ini? Awalnya, keluarga Yao yang terhormat. Hanya itu saja. Hanya itu yang saya tahu cara memainkannya. Trik umum yang terlalu sering digunakan. Mengapa? Apa yang kamu? Siapa yang berani menunjuk jari ke arahku di sini? Pengunjung. Siapa yang membunuh Chen Sun lebih dulu? Hadiah uang tunai $1 juta. Chen Sun dan kelompoknya memiliki banyak orang. Kamu tidak bisa menang. Saya akan menelepon Anda dan meminta seseorang untuk datang. UPS. Tunggu sampai Anda memanggil mereka. Bunga daylily semuanya layu. Mundur. Kini tubuh telah menyerap energi dari lukisan tersebut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan saya bersama mereka. Hanya kalian bertiga. Kau berani datang dan membunuhku? Aku hampir melupakanmu, anjing. Sang master telah selesai bertarung. Anjing itu juga perlu dipukul. Kakek Chen, aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku tidak bisa mendengarmu. Kakek Chen, aku salah. Mohon kasihanilah kami. Chen Sun, kamu tinggal menunggu. Masalah ini belum selesai. Yao Xiangyu melarikan diri. Biarkan dia lari. Cepat atau lambat dia akan jatuh ke tanganku. Bagus, itu. Ini hanya masalah kecil. Ini tidak cukup serius untuk menimbulkan masalah bagi saya. Dari berjudi dengan batu giok hingga berkelahi. Orang ini, seberapa banyak keahlian yang masih kamu sembunyikan dariku? Terima kasih demi melindungi saya hari ini. Aku sudah mengantarmu pulang beberapa hari terakhir ini. Bagaimana menurutmu? Ah, semua dikirim ke Myanmar. Yao Xiao, kami kalah di ronde ini. Itu tidak berarti bahwa anak bernama Chen Sun bisa membalikan dunia. Saya punya rencana lain. Saya jamin anak itu akan kalah telak. Ini adalah ukiran kayu internasional. Undangan ke pameran barang antik. Chen Sun juga menerimanya. Di pameran ini, sebagian besar barang koleksi tersebut berupa ukiran kayu. Jadi maksudmu, Tuan Muda Yao, apakah Anda sudah lupa? Di bidang penilaian ukiran kayu, saya berani mengatakan bahwa saya tak tertandingi. Tak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka yang pertama. Mari kita pinjam platform ini. Pasang jebakan untuknya. Tahan dia agar dia tidak bisa bangun. Aku sudah lupa. Anda adalah ahli dalam menilai ukiran kayu. Pakar terkemuka. Chen Sun akan celaka kali ini. Tunggu sampai kita membalikan keadaan permainan ini. Aku harus mencungkil matanya. Ini akan memastikan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Kakek sekarang sangat mengagumimu. Kakek sekarang. Pagi ini sebelum saya berangkat, mereka secara khusus mengingatkan saya, buat aku mendengarkanmu. Ketua Guan menghargai generasi muda. Ini hanya perawatan biasa. Nona Guan, hanya cucu kandung. Kamu tahu cara berbicara. Orang itu adalah Chen Sun. Pada jamuan makan malam ulang tahun Ketua Guan, lukisan itu dibuat langsung oleh Yao Xiao. Kehilangan 100 juta. Kehilangan 100 juta. Itu dia, Ketua Ken Guan. Profesor Hilin. Sangat dipuji. Apa yang kamu katakan? Seorang anak laki-laki miskin dari pedesaan. Seorang anak laki-laki miskin dari pedesaan. Ini memang pantas mendapatkan semua pujian ini. Seorang anak laki-laki miskin dari pedesaan. Anak laki-laki malang yang turun. Seorang anak laki-laki miskin dari pedesaan. Apakah ini tempat yang bisa Anda masuki? Jika aku jadi kamu, saya akan mengambil 100 juta itu dan pulang untuk bertani. Agar tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Maraton pelarian tadi malam. Bagaimana pengalamannya? Anda, ini semua tentang apa? Kamu hanyalah seorang pecundang yang mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma karena keberuntungan. Akan kutunjukkan padamu hari ini keahlian sejati Master Liu. Siapa di antara mereka yang hadir yang tidak tahu? Penilaian karya ukiran kayu oleh Master Liu. Namun para ahli terkemuka. Terakhir kali, ukiran kayu Rosewo di rumahku. Guru Liu lah yang mengambil mataku. Itu sangat akurat. Ya, Master Liu di industri ukiran kayu. Itu merek yang bergengsi. Itu benar. Apakah kau mendengarnya? Chen Sun, Tuan Liu baru terakhir kali. Tuan Liu terkadang salah menilai barang antik. Orang-orang hanya akan berpikir, itu bukan keahliannya. Orang-orang hanya akan mengingatnya. Penilaian ukiran kayu oleh Master Liu. Kemampuan yang tak tertandingi. Kamu hanya beruntung. Anda bisa tahu itu barang antik atau kaligrafi lukisan. Bermain-main dengan kaligrafi dan melukis. Anda bisa tahu itu barang antik atau kaligrafi lukisan. Bulu. Namun ini adalah pameran barang antik ukiran kayu internasional. Apakah kamu mengerti? Kali ini aku akan membalas kekalahanku. Aku akan bertaruh sekali lagi. Mari kita bertaruh siapa yang bisa keluar dari sini. Pilih kayu asli. Dan harga tertinggi. Apakah kamu berani atau tidak? Kau menyuruhku berjudi. Jadi aku akan berjudi. Atas dasar apa? Kau menyuruhku berjudi.
Jadi aku akan berjudi. Atas dasar apa? Saya yakin saya bisa mengalahkanmu. Jika kamu kalah, kau harus berlutut dan memanggilku tuan. Jadilah anjingku selamanya. Yo Xiangyu. Jika saya kalah, toko barang antik yang saya miliki. Toko dengan lokasi strategis. Aku menawarkannya dengan kedua tangan. Toko barang antik Yo Xiao. Namun uang bisa membeli koneksi. Toko-toko yang belum tentu tersedia. Itu taruhan yang cukup besar. Ini menunjukkan pendapat Yo Xiao tentang permainan taruhan ini. Itu sudah pasti. Jika tidak, mengapa seseorang memasang taruhan sebesar itu? Itu tidak adil. Jika kamu kalah, kehilangan hanya satu toko. Jika aku kalah, aku akan jadi anjingmu. Dasar bocah nakal. Mereka memiliki nafsu makan yang cukup besar. Mengapa? Bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, tidak hanya meninggalkan toko-toko emas. Selain itu, kamu perlu membawa ke sana pria yang ingin meneruskan garis keturunan keluarga yang ditinggalkan. Beraninya kau mempermainkanku? Ada apa? Apakah kamu takut? Tuan muda Yo tampaknya tidak lebih dari. Dia hanya berpura-pura tegar. Yo Xiao, aku bersumpah demi hidupku. Game ini, kami sama sekali tidak akan membiarkan mereka menang. Chen Sun, sebelum aku membunuhmu, tanpa menghabiskan banyak uang, cara memikat Anda ke dalam permainan. Dengan dukungan Master Liu, saya bisa mendapatkan nasihat ahli. Apa kau takut aku tak bisa mengalahkanmu? Dasar pemarah, bagus. Aku berjanji padamu, taruhan kita cukup menarik. Kamu gila. Kakek juga berpesan agar aku tidak gegabah. Kamu sangat hebat. Ayo, segera naik dan berjudi bersama mereka. Benda-benda di selangkangan toko tersebut mengirimkan. Akan bodoh jika tidak melakukannya. Liu Yishou adalah seorang master terkemuka di dunia ukiran kayu. Kamu mengalahkannya di pesta ulang tahun. Itu adalah kaligrafi dan lukisan, bukan keahliannya. Kali ini, bidang keahliannya adalah pertukangan kayu. Jangan khawatir. Saya, Chen Sun, tidak pernah hilang. Aku khawatir kamu akan kalah dan mempermalukanku. Jika kamu bertingkah seperti anjing di depan umum. Lalu bagaimana nasib wajah Guan Yuan? Wanita itu merepotkan sekali. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi. Taruhan ini akan sangat menarik. Jangan khawatir, Tuan Yo, saya di sini. Taruhan ini. Tidak ada lagi ketegangan. Tuan Liu, dengan kata-katamu, saya merasa lega. Chen Sun, kali ini, aku akan membuatmu lebih buruk daripada seekor anjing. Chen Sun, tuan muda ini akan membiarkan Anda memilih terlebih dahulu. Ini terlalu jelek. Jangan biarkan orang mengatakan bahwa saya memanfaatkan ketidaktahuan Anda. Tidak perlu. Kau akan segera memohon ampun. Berjalan, mari kita pilih dulu. Sebenarnya ini berasal dari dinasti Qing, Buddha Maitreya kayu cendana. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini sebenarnya adalah ukiran kayu guanyin dari dinasti Ming. Apa kabar Guru Liu? Yo Xiao, ini adalah dua barang tersebut. Apa latar belakangmu? Buddha Maitreya ini. Benda itu diproduksi oleh bengkel kekaisaran dinasti Qing, Buddha Maitreya kayu cendana. Ukiran tersebut merupakan ciri khas periode Qianlong. Benda ini, perkiraan harga, 30 juta. Ukiran kayu guanyin ini. Tangan Juhi, seorang seniman terkenal dari dinasti Ming. Keahlian menggunakan pisau ini luar biasa. Tekstur yang jelas, bernilai setidaknya 2 juta. Sejujurnya, Yo, kedua karya ini, itu adalah karya terbaik malam itu. Kedua hal ini digabungkan, nilainya setidaknya 32 juta. Harga tertinggi mutlak di seluruh acara. Chen Sun, aku sudah kalah darimu 2 kali. Bahkan langit pun tak sanggup menahannya. Kali ini, apa yang kau punya untuk melawanku? Mendengus. Kamu benar-benar tidak terburu-buru. Liu Yishou, reputasi dalam ukiran kayu. Memang ukurannya cukup besar. Reputasi tidak sama dengan kemampuan. Rokuseki Sanjin, tempat pena ukiran akar kayu Rosewon Shen Zijian, bernilai 3 juta, mengandung gaharu kinan kualitas terbaik, bernilai 40 juta yuan. Lihat seluruh ukiran kayu, tempat pena dengan hanya segel. Hanya tempat pena ini yang tanpa segel, tempat pena stempel. Bagian yang paling berharga adalah kayu gaharu di dalamnya, dan yang tersembunyi. Bagian yang paling berharga adalah kayu gaharu di dalamnya. Saya akan memilih yang ini, tempat pena ukiran akar kayu Rosewon. Benarkah kamu berniat menjadi anjing seseorang? Saya punya tempat pena ini di rumah. Saya punya tempat pena ini di rumah. Benda itu masih tergeletak di toilet dan berdebu. Kamu tidak percaya padaku. Ini adalah ukiran kayu. Anda tidak sedang berada di toko barang antik. Lalu yang mengambil keputusan dalam kesepakatan itu. Air di sini cukup dalam. Aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu. Dan taruhan hari ini sangat seru. Aku akan membuatmu bangga. Apapun yang kamu inginkan. Manajer, saya ambil 2 ini. Datang dan periksa barangnya dengan cepat. Ukiran ini jelas merupakan kerajinan kerajaan. Menurut saya, kali ini Chen Sun, mereka pasti akan kalah. Apa kau bahkan tidak tahu siapa yang berada di balik ini? Yo Xiao adalah orang yang mengambil mata itu. Chen Sun, Anda tidak menghabiskan banyak waktu untuk memilih. Kamu tidak bisa memilih apapun dari situ. Kan? Seharusnya kau mengakui kekalahan lebih awal. Ini menghemat beberapa masalah dengan tempat pena Anda yang rusak. Mau mengalahkan saya juga? Tuan-tuan, apakah Anda yakin ingin tempat pena ini? Sekarang harganya hanya 30.000 yuan. Gesek kartu Anda.
Transaksi berhasil. Chen Sun. Seharusnya kamu bilang lebih awal kalau kamu mau jadi anjingku. Mengapa harus repot-repot melakukan semua itu? Patung Buddha Maitreya kayu Roseward imitasi dari istana dinasti Qing, bernilai 600 yuan. Ukiran kayu Guanyin dinasti Ming dengan tanda Juhi, 2 juta yuan. Keberuntungan Yao Xiangyu. Aku membawanya sepanjang jalan pulang. Barang palsu yang sudah tua dan berlumuran darah Afrika. Memperlakukan patung Buddha Maitreya dari kayu cendana sebagai harta karun. Tuan Liu. Anda adalah seorang ahli di industri ukiran kayu. Anda yang menilai. Lihatlah karya Chen Sun. Jenis barang apa sebenarnya ini? Hanya tempat pena dari kayu Roseward ini. Diletakkan di rumah. Gunakan sebagai kotak alat tulis untuk anak-anak. Nah, ini baru benar. Setiap orang. Kedua karya ini karya Yao Xiaosuan. Dijumlahkan bersama, bernilai 32 juta. Ini memiliki nilai tertinggi di seluruh acara tersebut saat Anda memenangkan taruhan ini hari ini. Benarkah begitu? Ya, itu benar. Tuan Muda Yao sudah mengamankan kemenangan. Sungguh, Chen Sun. Apakah Anda merasa inferior dibandingkan orang lain dalam hal keterampilan? Kemampuan saya lebih rendah dibandingkan orang lain. Apakah Anda merasa kemampuan Anda lebih rendah dibandingkan orang lain? Dia sangat takut sampai tidak bisa berbicara. Aku hanya tertipu oleh kebodohanmu. Tidak bisa berbicara. Aku tidak menyangka Yao Xiao memiliki selera yang sebagus itu. Masih seburuk sebelumnya. Bertrik-trikmu ini. Pada pesta ulang tahun keluarga Guan. Saya sudah melihatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Saya, Liu Yishou, telah mempelajari seni ukir kayu selama 30 tahun. Sentuh dengan tanganmu sambil matamu tertutup. Semua orang tahu itu bahan apa. Patung Buddha Maitreya ini terbuat dari kayu Roseward. Ukiran dan pola-polanya semuanya benar. Dasar bocah nakal. Apa yang membuatmu mengatakan itu palsu? Tuan Liu, jangan tertipu oleh tipu daya anak ini. Ini triknya yang biasa. Pertanyaan pertama, mengganggu situasi lagi. Kemudian saya perlu membuktikan. Ini palsu. Kalau begitu, saya akan bersedia. Penuhi taruhan kita sebelumnya. Bagus. Perhatikan dengan saksama. Mengapa dia membawa pisau? Sangat marah. Apa yang akan kamu lakukan? Dia ingin. Chen Sun. Anda tidak hanya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, tetapi Anda juga tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat. Mereka bahkan merusak patung Buddha Maitreya dari kayu cendana milikku. Kemarilah, kepung dia dengan cepat. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Dia merusak properti orang lain sesuka hatinya. Jika ini sampai tersebar, Anda sebaiknya menjauhi bisnis barang antik. Itu benar. Mengapa ada darah di sini? Kenapa pisaumu berdarah? Chen Sun, kamu telah menghujat para dewa. Kamu pasti akan menerima balasan setimpal. Seperti yang diduga, patung Buddha Maitreya ini palsu. Kayu cendana asli yang berharga. Kayu itu diganti dengan kayu Bloodwood Afrika yang murah. Selain itu, bagian dalam kayu cendana merah, serangga dan katak hidup ditemukan di dalamnya. Menemukan pisau. Cairan berdarah merembes keluar dari tinja. Chen Sun, sekarang Anda tidak hanya harus memberi kompensasi kepada saya. Buddha Maitreya kayu cendana. Kamu masih mau berlutut dan memanggilku kakek? Anda tetap perlu berlutut. Kamu masih mau berlutut dan memanggilku kakek? Jadilah anjingku. Profesor Lin tiba. Profesor Lin telah tiba. Siapakah pria tua di sebelahnya? Itu bukanlah sesuatu yang sudah lama menghilang ke dalam pegunungan dan hutan. Apakah itu Tuan Kuo? Pria tua itu. Bagaimana bisa sampai di sini? Chen Sun, kali ini bahkan industri ukiran kayu. Bahkan tokoh-tokoh paling terkemuka pun merasa khawatir. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba berargumentasi sekarang. Ini adalah mentor saya, Master Kuo dari dunia ukiran kayu. Kebetulan guru tersebut sedang mengunjungi Jiang Cheng baru-baru ini. Saya dengar ada acara besar di sini. Saya datang ke sini khusus untuk melihat. Teman kecil, apakah itu mungkin? Pisau di tanganku. Izinkan saya melihatnya. Mengapa? Sayang sekali. Kuo Lao, Anda juga berpikir itu sayang sekali? Barang saya bernilai 30 juta. Buddha Maitreya kayu cendana. Begitu saja? Si lugu desa ini, satu luka hancur ketika pisau menusuk Buddha Maitreya saat berdarah. Kamu sudah menyadari itu palsu, kan? Kuo Lao, bagaimana mungkin ini palsu? Kamu berbicara padaku. Anda tidak dikenal di dunia ukiran kayu. Sekilas pandang, apa sebenarnya yang terjadi? Pekan, Yao Xiao. Ini. Itu bukan apa-apa sama sekali. Kayu Roseward Kekaisaran Dinasti Qing. Alih-alih kayu darah Afrika. Barang antik palsu. Kayu merah. Sangat mirip dengan kayu cendana. Namun, serangga dan katak mudah berkembang biak di dalam ruangan. Jika benda tajam menusuk serangga katak, cairan itu akan merembes keluar seperti darah. Kayu Roseward tua asli. Kayunya keras dan berminyak. Pendarahan seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tuan Liu, permainan ini, kamu salah menilai lagi. Sehat. Saya masih menyimpan patung Guanyin kayu yang belum diverifikasi. Kami bertaruh pada pilih ukiran kayu dengan harga tertinggi. Meskipun milikku tidak berfungsi, aku tetap akan mengunggulimu. 2 juta saya. Ukiran kayu Guanyin. Tempat pena Anda rusak. Apa yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Ukiran kayu Guanyin yang bernilai 2 juta lebih. Siapa yang memberitahumu? Yang saya pilih tidak bisa menandingi Guanyin Anda. Teman kecil, bisakah Anda memberikan barang ini? Tolong berikan kepada saya untuk diperiksa. Tuan Kuo, silakan. Astaga. Ternyata ada kayu gaharu yang tersembunyi di dalam tempat pena itu. Penglihatan Chen Sun. Ini sangat ampuh. Tempat pena ukiran akar kayu mawar ini. Ini adalah dinasti Ming. Pematung. Artefak asli karya Shen, manusia gunung 6 batu. Hanya karena segelnya. Sebaliknya, itu tersembunyi di dalam. Di kompartemen tersembunyi di bagian bawah. Barulah kemudian hal itu diketahui oleh dunia. Salah diidentifikasi sebagai barang palsu. Dan, kayu gaharu kinan kelas atas ini. Perkiraan konservatif,
40 juta, 40 juta, 4.000 meter persegi. 4 pena itu sendiri bernilai 3 juta. Menambahkan keduanya, totalnya 43 juta. 43 juta. Keahlian teman muda dalam menilai harta karun. Dengan mata yang tajam. Aku malu dengan kekurangan diriku. Tuan Kuo terlalu baik. Aku hanya sedikit lebih berhati-hati. Untungnya, dia berhasil mengungkap misteri tersebut. Yo Xiao, pertunjukan telah usai. Saatnya melunasi tagihan. Taruhan kami. Toko barang antik itu. Dan apa yang ada di selangkanganmu? Daging seberat 2 ons itu. Bukankah sudah saatnya untuk menepati janji itu? Hahaha. Hanya satu, toko barang antik bobrok yang saya pandang rendah, saya, Yo Xiangyu, mampu membayar. Bawalah kontrak kepemilikan properti toko barang antik tersebut. Chen Sun, puas, kamu sudah menghasilkan banyak uang dariku. Hidup ini sudah cukup, jangan terlalu serakah. Aku khawatir jika aku memenuhi taruhan itu. Saya khawatir Anda akan hidup untuk menerimanya. Tidak meninggalkan Jiang Cheng. Saya dalam keadaan sehat walaupun begitu. Pada titik ini, Tuan Muda Yo seharusnya sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya. Adapun selangkangan Yo Xiao, daging seberat 2 ons itu. Jika Anda benar-benar tidak tega untuk berpisah dengannya, izinkan saya membantu Anda. Jangan terlalu sombong. Memberi. Terima kasih. Yo Xiao, silakan. Guan Yuan, kau wanita yang cantik. Dia sebenarnya membantunya menghadapi saya. Apakah kamu tahu siapa aku? Keluarga Yo kami tinggal di Jiangcheng. Tuan muda tertua dari Jiangcheng. Dia kalah 3 kali dan curang 3 kali. Dia kalah 3 kali dan kemudian berbuat curang. Dia kalah 3 kali dan curang 3 kali. Sekarang bahkan hal-hal di selangkangan pun. Semua orang ingin menghindari tanggung jawab. Semua orang sedang menunggu. Ayo cepat. Kau ingin melumpuhkanku dengan pisau ini? Hari, saya akan membuat Anda mengerti sepenuhnya. Kau telah mempermainkanku, Yo Xiangyu. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat. Chen Sun berhati-hati. Menuai apa yang kau tabur, tidak mampu hidup. Siapa yang menelepon polisi? Saya menelepon polisi. Ini adalah ukiran kayu internasional, pameran barang antik. Semua yang hadir adalah selebriti dari berbagai bidang kehidupan. Raksasa budaya, pengabaian Anda terhadap hukum. Seorang pria gila yang melakukan kekerasan di tempat umum. Mereka harus dibawa ke pengadilan. Saya menyaksikan serangan pisau itu. Berniat untuk mencelakai Chen Sun. Saya bersedia memberikan kesaksian dengan integritas saya. Saya hadir selama seluruh proses dan tidak mengucapkan satupun kebohongan. Saya bisa bersaksi. Biarkan aku pergi. Kau berani menyentuhku. Aku akan membuatmu menyesalinya. Mari kita bicara di kantor polisi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Menjijikan. Ayo pergi, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Chen Xiaoyu, kamu masih sangat muda. Hal itu dapat dikenali sekilas. Perbedaan antara kayu darah Afrika dan kayu mawar. Ia juga dapat merasakan. Tempat pena ini menyimpan rahasia tersembunyi. Mata ini, aku malu dengan kekurangan diriku. Zhao Feng di jalan. Sebut saja namamu padaku. Katakanlah Anda datang dari Palu Hakim untuk kaligrafi dan lukisan antik. Mata tajam. Sampai jumpa hari ini. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Haha. Penglihatan Chen Sun. Saya sudah melihat para pemuda paling berprestasi. Ada 50 juta di kartu ini. Apa yang kamu temukan hari ini? 4 pena dari kayu rosewo dan gaharukinan. Aku sangat menyukainya. Saya ingin memilikinya di rumah untuk koleksi saya. Saya ingin tahu apakah teman muda saya itu bersedia melepaskannya. Harta karun ini akan menarik perhatian Anda. Ini adalah keberuntungan mereka. Chen Sun bersedia menyerah. Menyegarkan. Chen Sun, saya dan Tuan Kuo telah mengambil keputusan. Kami merekomendasikan Anda bersama-sama. Bergabunglah dengan Asosiasi Penilai Barang Antik Jiangcheng. Mulai sekarang, Anda, Asosiasi Penilai Jiangcheng, anggota penuh. Menikmati semua sumber daya asosiasi. Di luar dugaan kali ini, saya tidak hanya mendapatkan penawaran yang bagus dan secara tak terduga menerima Asosiasi Penilai Barang Antik Jiangcheng, persyaratan keanggotaan, kualifikasi sumber daya manusia. Asosiasi ini memiliki persyaratan masuk yang sangat tinggi. Berapa banyak pakaian, sekalipun kau berusaha sekuat tenaga, kau tetap tidak bisa masuk. Perjalanan hari ini sangat berharga. Terima kasih banyak, Bapakku. Kebaikan Profesor Lin. Aku percaya padamu. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini. Mari kita bicara di lain hari. Oke? Chen Sun, tidak buruk. Pendapatan puluhan juta lainnya. Semua pendapatan puluhan juta. Pendapatan tambahan beberapa ribu meter kubik. Kemudian dia bahkan bergabung dengan Asosiasi Kota Antik. Kurasa aku tidak salah menilai dia. Apakah Nona Guan memuji saya? Siapa yang memujimu? Saya khawatir Anda akan. Aku memalukan. Sekarang itu, bergabung dengan asosiasi. Jangan mempermalukan Jiangcheng. Dia baru saja memenangkan beberapa taruhan. Apakah Anda bergabung dengan sebuah asosiasi? Apa yang membuatnya begitu hebat? Tapi mengapa aku sepertinya? Sebenarnya saya cukup senang untuknya. Xiangyu bukanlah orang yang baik minggu ini. Bisnis yang dijalankan oleh bawahannya. Toko barang antik ini cukup bagus. Lokasi ini, renovasi ini, dibutuhkan puluhan juta untuk mendapatkannya. Mengapa? Aku akan pergi melihat ke sana. Artefak asli apa yang hilang di sana? Yo Xiangyu. Meskipun saya kehilangan toko itu. Namun penglihatannya, hal-hal baik apa yang bisa saya terima? Toko itu terlihat penuh sesak. Ini bukan saya yang ada di jalanan. Manik-manik doa Buddha yang kamu temukan? Saya menemukannya di jalan. Dia hanya membangkitkan kemampuan penglihatan sinar X-nya. Sekarang, saat kita bertemu lagi, mungkinkah ada hal lain yang akan diangkat? Perubahan baru. Chen Sun, bisakah kamu melihat ini? Mengapa? Ada apa denganmu?
Ada apa denganmu? Inilah pencerahan saya. Kemampuan untuk melihat menembus meridian tubuh. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Apakah pergelangan tangan Anda selalu terasa sakit? Bagaimana kamu tahu? Penglihatan sinar X saya tidak berbohong. Kekuatan super yang bangkit kali ini. Dia benar-benar bisa melihat menembus benda itu, meridian dan lesi manusia. Sekarang, ini bukan hanya tentang menilai harta karun lagi. Mengapa? Apa yang baru saja kau tunjukkan padaku? Oh, vas porselen ini. Bisakah kamu melihat ini untukku? Periksa apakah itu asli. Sungguh, kekuatan super yang baru bangkit. Sangat tembus pandang, meridian dan lesi manusia. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Apa yang salah dengan tubuh seseorang? Anda bisa tahu sekilas. Seseorang pingsan. Membantu. Infark miokardium. Sangat serius. Satu langkah salah dan Anda bisa mati. Titik akupunktur Neiguan terhubung ke meridian perikardium. Tekan di sini. Ini dapat meredakan angina pectoris. Berusahalah untuk waktu penyelamatan emas. Dia membuka matanya. Dia membuka matanya. Segera panggil ambulans. Pemuda. Seandainya bukan karena penyelamatanmu. Tulang-tulangku yang tua. Kemungkinan besar ditinggalkan di jalan ini. Ini hanya permintaan kecil. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Ini kartu nama saya. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Wu. Di sini. Dalam perdagangan tanaman obat di Jiangcheng. Ini masih tergolong cukup terhormat. Apa yang akan terjadi di masa depan? Butuh bantuan. Meskipun berbicara. Di luar dugaan kali ini, orang yang saya selamatkan tanpa sengaja. Ternyata orang itu adalah Jiang Cheng, Presiden Asosiasi Pedagang Obat Herbal Cina. Industri tanaman obat Jiang Cheng, pemasok yang ditunjuk. Semua apotek di kota ini. Persediaan obat rumah sakit. Benda itu harus melewati tangan lelaki tua ini. Orang tua ini, mereka memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Kakek, apa kabarmu? Itu hanya alarm palsu. Namun, terima kasih kepada pemuda ini. Seandainya bukan karena dia, kakekmu sekarang mungkin sudah siap bertugas di Istana Taowang, melapor ke Istana Dewa Yama. Terima kasih banyak kebaikan ini. Keluarga Wu kami telah merekam ini. Jika Anda tidak turun tangan tepat waktu, aku bahkan tak berani memikirkannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Syukurlah kakek itu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kakek, kesehatanmu sedang tidak baik. Ruo Yao secara khusus meminta seseorang dari Gunung Changbai. Saya membeli akar ginseng tua. Kualitas sangat baik. Ini sangat tepat untuk menyehatkan tubuh Anda. Anak baik, itu sangat bijaksana. Ini jelas, ginseng yang dibudidayakan secara buatan dan berumur. Bahkan tunas ginseng pun ditambahkan kemudian. Ibu, saya khawatir saya telah menjadi korban penipuan. Teman kecil, Anda, mungkinkah dia menyukai tanaman obat ini? Keluarga saya masih menyimpan beberapa harta berharga jika Anda tertarik. Tuan Wu, ginseng liar Nona Wu. Itu palsu. Bagaimana mungkin ini palsu? Saya menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Mereka bahkan secara khusus bertanya kepada toko obat herbal tersebut. Pengrajin ahli itu sendiri yang menilainya. Di samping itu, saya dibesarkan oleh kakek saya, dipengaruhi oleh tanaman obat. Setidaknya kamu bisa menceritakan 1 atau 2 hal. Ibu, ginseng liar asli. Aromanya menyenangkan, dengan sedikit rasa pahit. Akar ginseng akan memiliki aroma obat yang unik. Bau-bauan, ini membuatmu merasa segar. Dan milikmu. Bau-bauan, hanya aroma yang samar. Rasanya asam dan sepat. Rasanya memang asam dan sepat. Tidak ada aroma sama sekali. Ginseng tua asli. Bagian dalamnya teguh dan penuh. Daging buah ginseng berwarna kuning pucat, tekstur halus dan jernih. Dan kau, ginseng tua, ini memperkirakan. Semuanya adalah serat layu. Sejak lama, semuanya sudah busuk sampai ke akarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, Anda akan tahu setelah membukanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mencoba. Itu sudah jelas sekilas. Setiap kata yang diucapkan adalah benar. Coba saya lihat. Hahaha. Ruo Yao. Anda telah menjadi korban penipuan. Ginseng tua ini memang palsu. Teman muda, penglihatanmu sangat bagus. Pengetahuan Anda tentang tanaman obat sangat unik. UPS, itu sangat langka. Tidak hanya itu, Nona Wu. Dada. Stagnasi ki dan darah. Mungkin ada risiko kesehatan tersembunyi yang terkait dengan nodul payudara. Bagaimana kamu tahu? Aku belum pernah melakukan ini di depan siapapun. Saya menyebutkan bahwa saya mengalami nyeri dada. Pijat dada. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Kakek. Ulurkan tanganmu. Izinkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Untungnya,
Hal itu ditemukan sejak dini. Hal itu juga dapat mengatur. Sungguh mengejutkan, orang asing. Saya bisa merasakan bahwa saya memiliki masalah payudara. Itu sangat memalukan. Saya tidak tahu. Siapa namamu? Temanku, Chen Sun. Bagus, Chen Xiaoyu. Mari kita mulai. Saya pikir Anda bisa tahu, ginseng liar tua itu hanyalah kebetulan yang beruntung. Siapa tahu, Anda menghadiri 2 kelas berturut-turut. Selera Anda lebih kejam daripada para ahli biasa. Teman kecil. Besok di Jiangcheng. Kebetulan ada pertandingan, pameran tanaman obat. Saya akan membayar biaya penampilan sebesar 2 juta. Kamu menggantikan posisiku. Pergilah berlibur, silakan lihat. Pilihlah beberapa tanaman obat terbaik. Nanti kembalilah. Jika ramuan obatnya bagus, akan saya berikan lebih banyak lagi. 1 juta, 10 juta. Sejujurnya, saya tidak tertarik pada uang. Saya bisa membantu Ketua Wu identifikasi bahan-bahan obat. Pilihlah yang paling berharga. Tapi saya hanya punya satu syarat. Aku menginginkan ini. Keuntungan dari tanaman obat. Hahaha. Dari zaman kuno hingga sekarang, keuntungan dari tanaman obat lebih tinggi dari industri lainnya. Seandainya aku bisa melakukan perjalanan ini, mungkin masih ada lebih banyak lagi yang bisa ditemukan. Mendengus. Bagus. Bisa. Aku juga ingin pergi. Saudara Chen Sun, hari ini, jika kamu belum menemukannya, ginseng tua itu palsu. Ruo Yao menjadi korban penipuan hari ini. Untuk membalas budi Anda, biarkan Yao menemanimu. Haha. Sahabatku tersayang, kamu membiarkan Yao. Izinkan aku pergi bersamamu. Di antara kalian para pemuda, mari kita lebih banyak berkomunikasi. Ada baiknya memiliki seseorang untuk menemani Anda di perjalanan. Ada 60 juta di kartu ini, sebagai uang muka untuk pembelian tanaman obat. Perjalanan Anda. Bisakah Anda tolong? Pelajari beberapa keterampilan identifikasi obat. Aku akan melakukan apapun yang kakek katakan. Wow. Ramuan yang diinginkan kakek dan setengah eliksir. Mencari sesuatu di pameran, bahkan lebih sulit. Jika Anda karena aku tidak bisa menolak permintaan kakekku, kakek tidak akan menyalahkanmu. Karena aku sudah berjanji pada Tetua Wu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Obat mujarab sangat langka dan sulit didapatkan. Tapi jika kamu tidak mencarinya, jelas tidak ada. Orang ini. Itu menarik. Kandang-kandang terluar ini tidak terlihat terlalu istimewa, apalagi ramuan semi-elisir. Aku takut bahkan satu tanaman pun. Tanaman obat yang layak tidak dapat ditemukan dimanapun. Bagaimana dengan para pedagang jamu di sekitarnya? Sebagian besar, semuanya dibiarkan secara buatan. Jadi, tidak ada tanaman obat spiritual. Mari kita langsung ke sana. Mari kita lihat ke dalam. Astaga, ini bukan teman sekelas saya di kampus. Ini bukan teman sekelas saya. Chen Sun, ternyata memang kamu. Aku dengar kamu pergi ke sana tepat setelah lulus. Bekerja di toko barang antik. Tempat-tempat seperti itu. Dia juga seseorang yang bisa Anda datangi. Gaji 1 bulan. Aku yakin dia bahkan tidak dibayar sebaik staf kebersihan. Mendengus. Yo, tapi kamu memang jagoan digandrungi wanita. Ya, masih ada orang di sekitar sini. Pendamping yang sangat cantik. Chen Sun, aku hanya mencoba mengingatkanmu. Anda membutuhkan setidaknya 8 juta di tempat-tempat seperti itu. Berpura-pura kaya padahal sebenarnya tidak. Anda akan diusir. Jiang Xiao, bukankah kamu mempersulit orang lain? Dia adalah anak laki-laki miskin. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Gozu Narita. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sama seperti biasanya. Orang itu bahkan belum terlihat. Gonggongan anjing terdengar lebih dulu. Chen Sun. Aku melakukan ini karena aku di sini untukmu. Demi para wanita cantik. Aku tidak mau melakukannya jika di luar. Hanya karena apa yang kamu katakan. Aku akan membuatmu merangkak keluar. Lalu kenapa kamu tidak langsung melakukannya saja? Jiang Xiao, kami datang ke sini kali ini. Tapi untuk ayahmu, diperlukan bahan-bahan obat yang berharga. Kamu tinggal menunggu. Mendengus. Siapakah orang ini? Yang ini. Teman sekelas di universitas. Abaikan dia. Dia tampak cukup tenang. Dia tidak marah meskipun dipermalukan seperti ini. Ayo pergi. Mari kita langsung masuk dan melihat-lihat. Jangan biarkan anjing itu. Hal itu menghancurkan bisnis kami. Ah. Jiang Xiao, inilah ginseng darah berusia 1000 tahun yang Anda minta. Lihatlah kondisi ini. Pola ini. Sangat. Sebuah harta karun langka yang hanya muncul sekali dalam seabad. Ginseng ini. Tahun baru Imlek. Khasiat obatnya lembut. Cina? Kaya akan khasiat obat. Ini adalah hal yang baik. Kamu pintar karena tahu apa yang baik untukmu. Kau tak berani membodohiku. Saya menginginkan ginseng ini. Aduh, Nona Wang. Pengawasan mutu dilakukan oleh keturunan dari keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana mungkin aku berani menipu Tuan Muda Jiang Xiao? Ginseng darah ini sebelumnya dihargai? Harga tidak tercantum. 6 juta. MU Baiwan. Sikat. Mengapa? Bagus. Jiang Xiao. Beli sebuah pabrik seharga 6 juta. Produk palsu senilai 300 yuan. Ini adalah pajak IQ. Chen Sun, apa yang kau tertawaan? Aku tidak tertawa sama sekali. Teman sekelas lama. Cara Anda membelanjakan uang cukup unik. Anda adalah pekerja migran dari pedesaan. Anak malang. Apakah Anda tahu apa itu tanaman obat?
Keluarga Wang saya telah berkecimpung dalam bisnis tanaman obat selama 3 generasi. Saya terpengaruh oleh apa yang saya lihat dan dengar sejak usia muda. Anda pikir Anda berhak menunjuk jari di sini? Chen Sun, kamu langsung masuk ke dalam. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Chen Sun, apakah kamu tidak suka mencampuri urusan orang lain? Berani bertaruh denganku? Apa yang harus dipertaruhkan? Hanya bertaruh. Siapa saja yang hadir di pameran dagang ini, tanaman obat yang dipilih adalah yang paling berharga. Jika kamu kalah, saya memilih semua tanaman obat tersebut. Anda membelinya secara penuh. Saya hanya bisa berhenti jika saya mengatakannya. Jika Anda tidak punya uang, dia memanggilku, ayah, di depan umum. Aku mengakui bahwa kamu adalah putraku. Bagaimana jika kamu kalah? Jika saya kalah, saya akan membeli ramuan obat Anda dengan harga 2 kali lipat. Tidak cukup. Ia menjadi impoten di usia muda. Saya dengar dia adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Kekurangan ginjal, kesenangan yang berlebihan. Kedua orang ini benar-benar pasangan yang sempurna. Taruhan Jiang Xiao. Saya menerimanya. Tetapi aku juga tidak membutuhkannya. Kamu memanggilku ayah. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Belilah 2 kali lipat jumlah ramuan obat yang saya pilih. Aku hanya menginginkanmu. Temukan seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang berpengalaman di lokasi tersebut. Untukmu dan Nona Wang ini. Mari kita periksa denyut nadi bersama-sama. Sesederhana itu. Taruhan ini menarik. Sangat segar. Berbahaya. Pihak yang kalah tetap harus diperiksa denyut nadinya. Taruhan itu menarik. Namun Jiang Xiao ditemani oleh. Dia adalah keturunan keluarga Wang. Sebuah keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Tuan muda Jiang pasti tidak akan kalah. Chen Sun, apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah itu belum dimulai? Berpura-puralah gila. Kamu akan segera mengetahuinya. Bagaimana? Tuan muda Jiang merasa takut. Aku takut. Oke, aku yakin. Oke, mari kita lihat percikan apa yang bisa kamu ciptakan. Pameran tanaman obat. Satu hal yang tidak kita miliki dalam jumlah tidak terbatas adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Jika di tempat kejadian, saya akan memeriksa denyut nadi Anda dan memberitahu Anda bahwa saya tidak mungkin mengalami disfungsi ereksi. Kemudian ceritakan padanya tentang kesenangan yang berlebihan. Di mana kalian meletakkan wajah kalian, seorang pekerja miskin. Kau berani menantangku? Nanti aku akan membuatmu kalah. Bahkan pakaian dalam pun tak tersisa. Lihatlah wajahnya. Sikap percaya diri. Apakah benar-benar mungkin untuk merasa percaya diri? Pilih salah satu di area ini. Saya duluan. Sebaiknya kamu memperhatikan dengan saksama. Pengajaran di tempat. Agar tidak mengatakan kita. Memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kecuali kita. Yang pertama saya pilih adalah ginseng darah. Area ini adalah area yang paling berharga. Itu ada di atas meja ini. Ambar. Tingkat elisir. Bernilai 8 juta. Hal yang paling berharga saat ini. Mereka semua ada di meja ini. Jiang Xiao. Apakah kamu takut padanya? Industri tanaman obat. Tidak sembarang orang bisa masuk. Dia tidak memenuhi syarat. Teman sekelas lama. Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Chen Sun, apakah Anda mengenali ini? Kau berani bertaruh denganku? Hati-hati jangan sampai kalah hari ini. Aku bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang. Gozu Narita. Bahkan Tuhan pun terburu-buru. Dengar leluconmu tentang impotensi. Bagaimana? Apakah kamu takut melihat buah ambergris yang saya pilih? Siapa kamu? Takut. Saya ingin melihat. Apa yang bisa kamu pilih? Lebih banyak tanaman obat yang berharga. Melihat tanaman obat di daerah ini, sebagian besar adalah imitasi yang dibuat tanpa lebih tua secara buatan. Tidak ada satupun hal yang benar-benar asli. Atas dasar apa, siapapun bisa datang dan berjualan. Dan aku tidak bisa, saya rasa kalian orang kotalah yang sebenarnya. Pandanglah rendah aku, orang desa Lugu ini. Di sini, hanya pedagang berlisensi yang diperbolehkan mendirikan kios. Anda sebaiknya segera pergi. Jangan mengganggu ketertiban di sini. Tunggu sebentar. Apa yang telah terjadi? Saya yang bertanggung jawab. Terima kasih, anak muda. Bos. Barang-barang di dalam kotakmu. Bisakah kamu membukanya agar aku bisa melihat isinya? Bisakah kamu membukanya agar aku bisa melihat isinya? Bagus. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengemas semuanya untukmu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih. Dia baru saja membantuku keluar dari kesulitan itu. Pas sekali. Saya perlu menjual semuanya dengan cepat. Pulang ke rumah untuk menjemput anak-anak. Ini jelas merupakan produk yang bagus. Untungnya, hal itu ditemukan tepat waktu. Saya secara khusus mengumpulkan tanaman obat dari pedesaan. Hari ini, saya kebetulan datang ke tempat mewah ini untuk berjualan. Jika kamu mau, kotak ini. Bagaimana kalau saya menjualnya kepada Anda seharga 20.000 yuan? Harta karun yang tak ternilai harganya. Dijual seharga 20.000 yuan. Harga ini benar-benar sangat murah. Apakah Chen Sun cukup bagus? Kamu tidak bisa menolak. Saya telah mengumpulkan tanaman obat sepanjang hidup saya. Sama sekali tidak ada produk palsu. Jangan khawatir. Apa yang baru saja kukatakan? Orang ini sebenarnya seorang lelaki tua membuka toko di sana untuk membeli tanaman obat. Industri tanaman obat. Dia tidak memenuhi syarat. Saya menginginkan kotak ini. Bajingan malang itu masih ingin mencari barang murah. Kenapa kamu tidak buang air kecil dulu dan bercermin? Kotak berisi tanaman obat ini. Saya membelinya seharga 10.000 yuan. Laba bersih sebesar 10.000. Bersih. Aku sedang beruntung hari ini. Terima kasih, bos. Aku mau pulang sekarang. Kembali dan kemasi barang-barangmu. Pulang ke rumah untuk menjemput anak-anak. Bagaimana? Anda hanya ingin mengambil kotak yang rusak ini. Ramuan obat omong kosong macam apa ini? Ayo, berkompetisi denganku. Kamu sudah kalah. Cepat panggil aku, ayah, di depan umum. Aku tak sabar. Saya ingin mempostingnya secara online. Biarkan semua orang melihat dengan saksama. Kamu adalah anakku. Kamu pikir kamu siapa? Aku kalah begitu saja. Mendengus, sebelum pemasangan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mengetahuinya. Teratai salju Tianshan. Ini termasuk bahan obat tingkat berapa? Itu adalah harta karun yang sangat berharga. Sekalipun ada, mustahil benda itu ada di sini. Kalian semua barang palsu. Kau berani-beraninya pamer di sini? Chen Sun. Apakah ini upaya untuk bersikap sok?
Jika kamu tidak memanggilku ayah, awas, nanti aku suruh seseorang menghajarmu di siang bolong. Bagaimana mungkin? Dia terus berbicara tentang berkelahi dan membunuh, mengembangkan penyembuh ilahi. Mengapa kamu di sini? Orang ini sebenarnya pemilik Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok, Xiu Tianyu, mengembangkan penyembuh ilahi. Dia adalah seorang penyembuh ajaib. Sepertinya anak ini bernama Chen Sun. Hari ini kita harus menghadapi penyembuh ilahi. Aku mempermalukan diriku sendiri. Chen Sun, kamu beruntung. Bahkan di ranjang kematiannya, dia masih bisa melihat dokter ilahi itu. Namun, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Cepat di depan semua orang. Akui kekalahan. Jangan mempermalukan diri sendiri. Mengembangkan penyembuh ilahi. Anak ini tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Dari tempat pembuangan sampah, saya mengambil ramuan obat palsu. Menyamar sebagai harta karun yang harganya sangat mahal. Anda harus membantu kami mengungkap identitasnya. Untuk memulihkan reputasi industri tanaman obat. Teman kecil, tanaman obat di tanganmu. Bolehkah saya melihatnya? Silakan praktikan penyembuhan ilahi. Perhatikan ekspresi dokter yang bijaksana itu. Benda ini terlihat palsu. Aku sudah tahu, tempat-tempat seperti itu. Tidak ada yang namanya harta karun dengan harga selangit. Chen Sun, bahkan tabib legendaris itu pun mengerutkan kening. Kamu masih berpura-pura di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini nanti. Barang-barang yang diselamatkan dari tempat pembuangan sampah. Mereka bahkan berani menyamar sebagai harta karun yang tak ternilai harganya. Ini adalah bunga teratai salju Tianshan asli. Nyata, mengembangkan penyembuh ilahi. Apakah Anda yakin tidak salah? Bagaimana mungkin hal ini bisa nyata? Teratai salju Tianshan asli. Kelopak bunganya berlapis-lapis seperti bunga teratai. Putih murni dengan sedikit sentuhan hijau pucat. Aromanya menyegarkan. Pola akar seperti naga. Dan yang ada di tanganmu. Kondisi sempurna. Urat-urat pada kelopak bunga terlihat jelas. Rimpang. Tempat itu masih menyimpan jejak tanah glasial. Sangat mustahil bagi manusia untuk menirunya. Saya telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Ini adalah kali kedua saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Teratai salju Tianshan sejati. Terakhir kali masih di seorang tabib kekaisaran tua di Beijing. Berharga. Barang ini. Efek pengobatan yang luar biasa. Penyelamatan jiwa dan permajaan. Langka di dunia. Konon, nilainya tak ternilai. Sama sekali bukan berlebihan. Kamu? Anak muda, itu luar biasa. Dia benar-benar menemukannya, harta karun yang tak ternilai harganya. Mencari saudaraku, kamu sungguh luar biasa. Itu hanya keberuntungan semata. Mengembangkan penyembuh ilahi. Lalu mungkin, bisakah Anda juga membantu saya memeriksanya? Lihatlah dua harta karun Tuan Muda Jiang. Mengembangkan penyembuh ilahi. Mungkinkah darahku mengandung ginseng? Berbeda dengan dia, yang asal-usulnya tidak diketahui. Apakah bunga teratai salju berharga? Ginseng darah yang konon berusia 1000 tahun ini. Palsu, replika antik. Paling banyak bernilai beberapa ratus yuan. Astaga! Dokter yang mengaku sebagai dokter ajaib ini ternyata palsu. Itu jelas palsu. 6 juta. Membeli barang palsu. Kehilangan banyak hal. Kau berani mempermainkanku? Aku ingin mati. Jiang Xiao. Saya. Itu saja. Aku akan membalas dendam padamu lagi. Chen Sun. Ambergris saya adalah yang asli. Harta karun sejati. Aku menolak untuk percaya bahwa bunga teratai saljumu itu bagus. Dapat dibandingkan. Ambergris dengan kualitas terbaik. Mencari saudara laki-laki. Ayahku berkata, ini adalah ambergris asli. Ini juga tak ternilai harganya. Harganya lebih mahal dari emas. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar? Jangan terburu-buru, benar dan salah. Kita akan segera mengetahui hasilnya. Gozu Narita, ambergris Anda. Mereka tidak akan mampu bertahan lama. Mereka berteriak semakin keras sekarang. Nanti, semakin Anda dipermalukan, semakin Anda kehilangan muka. Suara pertama ini, baunya agak amis. Dan aroma asin laut. Nikmatilah dengan lebih saksama. Gumpalan lainnya, rasa manis yang samar. Lapisan yang berbeda dan beragam variasi. Sepertinya Tuan Muda Jiang. Ambergris itu nyata. Aku sudah tahu. Jiang Xiao didampingi oleh penerus ramuan obat keluarga Wang. Bagaimana mungkin aku terus kalah? Dengarkan analisis dari tabib ilahi. Ambergris ini kemungkinan besar asli. Anak itu bernama Chen Sun. Bisakah mereka terus menang? Anak, kamu masih mau berkelahi denganku? Sang tabib ilahi telah berfirman. Kaya akan lapisan, selalu berubah. Perbedaanku tidak terlalu besar. Namun, seberapapun baiknya rasa itu ditiru. Hanya dari segi penampilan saja yang mirip. Ambergris asli, sangat berminyak. Tenggelam saat memasuki air. Dan bagianmu. Itu memang disintesis secara artifisial. Biayanya paling banyak 200 yuan. Ini tidak mungkin. Saya akan memeriksanya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Ibu Wang, meskipun keluarga Wang Anda berdagang tanaman obat, namun proses identifikasi. Hal terburuk adalah menjadi tidak sabar dan gelisah. Permukaan ini dilapisi dengan bubuk asli. Tanpa pengamatan yang cermat, sangat mudah untuk tertipu. Mengembangkan penyembuh ilahi. Saya. Ginseng darah 6 juta. Dan ini, 8 juta unit ambergris. Semuanya palsu. Jadi dia punya 14 juta, membeli satu, sampah. Apakah hanya ini kemampuan yang dimiliki para pewaris keluarga Wang? Bahkan tidak sebagus salah satu dari mereka. Kaum muda, temukan barang murah di kios pinggir jalan. Teman sekelas lama, hasil taruhan. Tak perlu dikatakan lagi, jika ini sebuah taruhan. Mengapa tidak memanfaatkan fakta bahwa Dr. Xiu masih hidup? Dia juga menepati janji taruhan itu di depan umum. Menurut taruhan, saya membeli 2 kali lipat jumlah tanaman obat yang saya pilih. Teratai salju Tianshanku. Ini tak ternilai harganya. Dobel. Mungkin itu adalah leluhur keluarga Jiang Anda. Bahkan menjual semua harta keluarga yang telah mereka tabung pun tidak akan cukup. Namun,
Saya adalah orang yang murah hati. Akan saya bulatkan ke bawah untuk Anda. Berikan saja saya 1 miliar. Masalah keuangan ini cukup mendesak. Lagi pula, aku ini orang desa. Belum pernah melihat uang. Cepatlah bersiap-siap, Tuan Muda Jiang. Anda, ini adalah pemerasan. Sepertinya Tuan Muda Jiang itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi, keluarga Jiang bukanlah keluarga yang istimewa. Diam, keluarkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku terpaksa berada dalam keadaan ini. Anda sama sekali tidak salah. Keluarkan dengan cepat. Masih tersisa 1 miliar lagi. Saya akan menawarkan 500 juta. Mereka sudah melakukan lebih dari cukup. Lalu kenapa jika mereka berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh? Mereka hanyalah orang-orang lemah. Dana taruhan miliaran dolar. Kamu juga tidak bisa melakukan itu. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 1 miliar pun. Dan berani menyombongkan diri tentang latar belakang keluarganya. Anda mencari saudaraku. Sekarang mereka telah memegang uang taruhan miliaran dolar itu. Haruskah kita memberikannya sekarang? Tuan Muda Jiang dan Nona Wang. Saya akan merepotkan Anda, Dr. Siu. Untuk Tuan Muda Jiang dan Nona Wang. Diagnosis denyut nadi. Biaya konsultasi saya. Adik laki-laki. Aku mengagumimu demi kamu. Biaya konsultasi. Gratis. Namun kemudian secara pribadi. Kita bisa membicarakan pengalaman medis kita. Dengarkanlah dokter yang bijaksana itu. Ayolah. Kalian berdua. Tuan Muda Jiang, silakan. Saya ingin melihat. Chen Sun, trik apa yang sedang kau coba lakukan? Pergantian kepemilikan. Tetapi, jenis keterampilan medis apa yang dimiliki seorang kultivator mampu mendiagnosis denyut nadi oleh seorang tabib ilahi. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya. Ibu Wang, giliranmu. Chen Sun, kenapa kamu tertawa? Ingin melihatku mempermalukan diri sendiri? Aku memberitahumu, mustahil. Sehat. Mengembangkan penyembuh ilahi. Mengapa kamu mendesah? Tuan Muda Jiang, aku juga kenal ayahmu. Beberapa hal sebaiknya tidak diucapkan secara langsung. Namun karena Anda mencari perawatan medis di tempat umum, aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kekurangan qi, penipisan esensi dan darah, kelemahan api gerbang kehidupan. Terus terang saja, ini adalah disfungsi ereksi. Selain itu, gejala-gejala tersebut tidak muncul dalam semalam. Saya khawatir saya tidak akan punya harapan untuk memiliki anak di masa depan. Apa? Impoten. Hahaha. Tabib ilahi itu berkata bahwa dia tidak memiliki keturunan. Hal itu pasti akan mencegah mereka memiliki anak. Sekarang keluarga Jiang, kita perlu mengamankan bagian belakang. Anda, kamu bicara omong kosong. Saya, bagaimana mungkin aku bisa? Saya telah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun. Jangan pernah berbicara sembarangan. Aku tidak percaya. Mohon cari orang yang lebih kompeten. Tuan Muda Jiang, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang pria. Sungguh memalukan. Hahaha. Anda mengalami kekurangan yin ginjal, penipisan energi vital. Ini adalah tanda dari kesenangan yang berlebihan. Jika tidak dikendalikan, dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia pasti akan menderita berbagai penyakit kronis. Kesenangan yang berlebihan. Bukankah itu berarti, apakah seberantakan ini? Keturunan dari keluarga Wang yang ahli dalam tanaman obat. Bagaimana mungkin kehidupan pribadimu begitu menjijikan? Anda mendengus. Chen Sun, kamu tinggal menunggu. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Mencari saudaraku. Kamu benar-benar seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria paling berkuasa. Harus kukatakan. Bagus sekali. Terima kasih banyak kepada Dr. Siu. Belalang-belalang ini menabrak pintu. Apa masalahnya? Pelajaran terpenting yang saya dapatkan hari ini. Inilah bunga teratai salju Tianshan. Dengan itu, saya tidak hanya dapat memenuhi permintaan Bapak Wu. Ia juga bisa terkenal sebagai salah satu jenis gulungan herbal obat. Sesungguhnya, hanya mataku yang penting. Jalan pintas tercepat untuk menjadi kaya. Terima kasih banyak kepada dokter ajaib yang telah berani menyuarakan keadilan, menegakkan keadilan. Orang tua, ini hanya menyatakan fakta. Penglihatan teman saya. Itulah yang membuatku memandangmu dengan cara yang baru. Aku penasaran dengan bunga teratai salju ini. Apakah Anda bersedia melepaskannya? Harga, berkendara dengan bebas. Tabib ilahi itu terlalu baik. Namun, bunga teratai salju ini, itu ditemukan atas permintaan Tetua Wu. Jika Anda tertarik, sebaiknya kita diskusikan hal ini dengan Bapak Wu. Hahaha, ternyata Pak Tua Wu, mereka sudah lama menyadari nilainya. Saya melihatnya sudah lama sekali. Saya sudah lama mengakui kualitas luar biasa Anda. Hari lain, saya pasti akan mengunjungi Ketua Wu. Ini adalah alamat pribadi saya. Jika Anda memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan tanaman obat, tertarik pada, aku bersedia menerimamu sebagai muridku. Kami siap melayani Anda kapan saja. Sang tabib ilahi benar-benar mengambil inisiatif untuk menerima murid. Ini adalah keberuntungan yang langka. Apa latar belakangmu? Bahkan tabib legendaris pun menyukainya. Memupuk kebaikan tabib ilahi. Chen Sun merasa tersanjung. Aku pasti akan mengunjungimu lain hari. Saya ingin meminta saran medis dari Anda. Bagus, aku sudah menunggumu. Saya permisi dulu. Mencari saudaraku. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mereka tidak hanya menemukan ramuan ajaib itu. Hal itu bahkan membantu saya melampiaskan amarah saya. Terima kasih kepada ibu, membantu saya. Jika tidak, masalah ini tidak akan semudah itu. Kakek pasti sudah mulai tidak sabar. Mari kita kembali sebentar. Keuntungan hari ini jauh melebihi ekspektasi. Kamu bisa mendapatkannya saat kamu kembali nanti. Tuan Wu menjanjikan setengah dari keuntungan. Sungguh sebuah permata langka yang hanya muncul sekali dalam seabad. Chen Sun, perjalanan Anda ini sebenarnya untuk keluarga Wu saya. Kami telah menemukan harta karun untuk mengusir roh jahat. Saya, Wu Mingcheng, di toko tanaman obat. Saya menganggap diri saya berpengetahuan luas dan terinformasi dengan baik. Bisa, seperti kamu. Hanya dengan sepasang mata, Anda bisa mendapatkannya dari barang dagangan pedagang kaki lima. Mata dapat membedakan harta karun yang tak ternilai harganya. Saya memang sering bertemu dengan mereka. Tuan Wu,
Anda terlalu memuji saya. Generasi muda sungguh luar biasa. Chen Sun, teratai salju Tianshan ini. Ini tak ternilai harganya. Hal itu tidak bisa diukur dengan uang. Kamu menemukan ini untukku. Seandainya aku memberimu uang, itu artinya kamu memandang rendahku. Mereka juga meremehkan aturan keluarga Wu. Ini Jiang Cheng, Asosiasi Pedagang Obat Herbal Cina. Surat undangan untuk Direktur Kehormatan Seumur Hidup. Mulai sekarang, Anda adalah tamu kehormatan Kamar Dagang. Menikmati kekuasaan deliberatif yang setara dengan kekuasaan presiden. Dan masih banyak lagi. Ini adalah obat keluarga Wu saya. Ini adalah jimat Xuanshen dari keluarga Wu saya. Pegang token ini. Anda dapat melakukan mobilisasi. Keluarga Wu tersebar di seluruh negeri. Persediaan di gudang tanaman obat. Prioritaskan pembelian ramuan obat yang Anda butuhkan. Dan nikmati harga pokok internal. Mulai hari ini. Hak identifikasi prioritas untuk tanaman obat keluarga Wu. Dan hak preemptif. Aku menyerahkan semuanya padamu. Obat yang Anda sukai. Keluarga Wu akan membayar untukmu. Laba. Anda mendapat 70%. Barang-barang ini diberikan oleh Old Wu. Hal itu tidak bisa diukur dengan uang. Inilah sumber kehidupan dari seluruh ramuan obat keluarga Wu. Semuanya ada di tanganku. Dengan token ini. Status saya di kalangan ahli pengobatan herbal. Kebaikan hati yang besar dari Tuan Wu. Chen Sun akan bersikap tidak sopan jika menolak. Jika keluarga Wu membutuhkan sesuatu di masa depan, Chen Sun pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hahaha, bagus. Halo, mendengus, Chen Sun. Sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Layanan kesehatan. Jangan membuatku jijik. Haha Chen Sun. Kamu benar-benar beruntung dengan para wanita. Dua wanita di sampingmu. Mereka semua ada di sini bersamaku sekarang. Chen Sun, tolong saya. Mencari saudara laki-laki. Mereka memiliki banyak orang picik. Aku ingin menyelamatkan mereka. Kasino Jiang Cheng. Sampai jumpa di sana. Gozu Narita. Kamu memang pantas mendapatkannya. Pasangan yang sangat menawan. Betapa beruntungnya Chen Sun. Kalian berdua ternyata sama-sama menyukainya. Kalian berdua ternyata sama-sama menyukainya. Kalian berdua ternyata sama-sama menyukainya. Kenapa kalian semua tidak mengikutiku? Apa yang bisa saya berikan? Chen Sun tidak akan pernah bisa memberikan ini kepadamu seumur hidupnya. Hahaha. Gozu Narita. Menculik seorang wanita bukanlah sebuah keahlian. Chen Sun. Kenapa kamu tidak menebak dulu? Bagaimana aku bisa mengikat kedua orang ini? Wanita-wanita cantik yang memanjakan mata. Seandainya aku tidak tinggal kumuh di depan pintu rumahmu, aku benar-benar tidak bisa memastikannya. Dua wanita sekaligus. Aku menunggumu di rumahmu. Chen Sun, kamu benar-benar menjalani kehidupan yang mewah. Berbicara. Bagaimana kamu ingin bermain? Chen Sun. Dia memulai karirnya dengan bekerja di sebuah toko barang antik. Dengan sedikit mata, saya mendapatkan beberapa barang murah, memenangkan beberapa taruhan. Dia mengira dirinya adalah orang penting. Jika kamu beruntung, mengambil barang-barang bekas yang tidak diinginkan. Saya menghasilkan sejumlah uang. Aku merasa seolah langit tak lagi tak terkalahkan. Audi tersebut cukup menyeluruh. Ingin mengambilnya dari kasino. Kedua wanita Anda. Bagaimana mungkin kita tidak memainkannya? Permainan hidup dan mati. Bisakah Anda membedakan ukuran dadu? Kenapa tidak dicoba? Bagaimana Jiang Xiao bisa tahu? Saya tidak tahu. Chen Sun. Saya dibesarkan di kasino. Kali ini aku bertekad untuk mengambil nyawamu. Tetaplah di sini. Kasino tidak menawarkan hal-hal yang menarik. Bagaimana bisa disebut kasino? Aturannya sederhana. Tebak ukurannya. Seri terbaik dari 3 pertandingan akan menentukan pemenangnya. Kamu menang. Ajak wanita itu bersamamu. Kamu kalah. Nyawamu terselamatkan. Kedua wanita itu mengambil alih keluarga Jiang saya. Tidak, kamu orang biasa. Kan? Kamu tidak bisa ereksi di sana. Aku masih memikirkan hal ini. Di samping itu, wajahmu seperti apa? Biarkan kedua wanita cantik itu memasuki rumah Anda. Chen Sun, mulutmu, bersihkan untukku. Pertanyaan yang kami, para pria, ajukan. Apa hubungannya ini dengan perempuan? Halo, apakah kamu masih akan berjudi? Sungguh pria yang sok tahu. Itu karena aku menawan. Karena Tuan Muda Jiang ingin bermain denganku. Bisa, namun, ada satu syarat yang harus ditambahkan. Siapa yang curang? Semua dana judi yang saya bawa hari ini. Setiap sen menjadi milik pihak lain. Bisa, saat kamu menjadi anjing liar. Wanita yang kuinginkan. Tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Kalau begitu mari kita lelucon pada kedua orang ini. Robek saja. Mari kita mulai. Orang desa yang bodoh. Dealer ini sangat terampil. Metode pengocokan padat. Saya sama sekali tidak bisa menyebutkan angkanya. Sepertinya Jiang Jincheng. Mereka benar-benar berusaha keras untuk menjebakku. Sayang sekali ada orang yang ingin menjebakku. Belum lahir. Karena kita sudah pernah bermain. Mari bersenang-senang. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya dewa judi?
Jika Anda ingin berjudi, berjudilah dengan besar-besaran. Biro 50 juta. Pemenang akan ditentukan melalui seri terbaik dari 3 pertandingan. 50 juta. Saya bertaruh besar. Aku Danda. Membuka panci. Anak ini. Dadu-dadu itu meluncur di sepanjang bagian dalam mangkuk. Tidak ada pola. Metode yang digunakan lebih licik daripada sebelumnya. Skor. Total 4. Ini kecil. Mari kita coba strategi yang berbeda di ronde ini. Tidak perlu menebak. Tebak angkanya. Siapa yang bisa menebak angkanya lebih dekat dengan poin sebenarnya. Yang menang? Tebak angka spesifiknya. Ini terlalu sulit. Penglihatan sinar X saya mampu melihat menembus semua objek, perubahan dan kebenaran. Sekalipun dia menciptakan sesuatu yang menakjubkan, itu sudah pasti kalah. Bisa. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang begitu terburu-buru mengirim uang. Mendengus. Dia benar-benar orang desa yang lugu. Tebak angkanya dan tebak ukurannya. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Izinkan saya mengajari Anda dengan benar terlebih dahulu. Jam 6. Kalau begitu, saya kira 4 poin. Jam 24. Kamu benar-benar beruntung, nak. Jiang Xiao, kamu kalah. 50 juta, 50 juta. Jiang Xiaodaki. Aku tidak akan memberimu hadiah kecil. Bagaimana cara kami melibatkan Anda? Pertandingan selanjutnya. Mengapa? Jiang Xiao, apakah kau sudah lupa? Terbaik dari 3. Saya sudah memenangkan 2 pertandingan. Sudah waktunya untuk membebaskan mereka. Pertandingan pertama berakhir imbang bagi kami. Bukan kamu yang mencukur rambutku. Kamu ingin berselingkuh. Disepakati dengan jelas bahwa formatnya adalah 2 dari 3 pertandingan terbaik. Anda ingin berubah pikiran sekarang? Yaitu, aturan kasino. Akulah yang bertanggung jawab. Bagaimana? Apakah kamu takut? Atau kita sedang membicarakan kedua game itu? Kamu hanya beruntung. Jadi dia takut bermain denganku lagi. Provokasi. Gandakan taruhan. UPS. Seharusnya kamu melakukan ini lebih awal. Bukankah itu sudah cukup? Beritahu saya lebih awal. Itu bukan sesuatu yang bisa kita semua lakukan. Apakah kamu lebih bersenang-senang? Uang diantarkan langsung ke pintu rumah Anda. Akan bodoh jika tidak menghasilkan uang. Ingin menghasilkan uang dari saya. Kali ini aku akan membiarkanmu meninggalkan hidupmu di sini. Mari kita mulai. Jadi, disitulah mereka menungguku. Tolong suruh bandar cantik itu berbuat curang. Gunakan lembaran magnet untuk mengganggu pergerakan dadu. Poinnya pasti akan meleset. Silakan pasang taruhan kalian berdua. Kasino Jiang Xiao. Sungguh mengesankan. Bersama dengan bandar judi, mereka semua sangat cantik. Mendengus. Bagaimana? Wanita itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Mau orang-orang dari tempatku? Tentu. Biarkan kedua wanita ini datang dan menukarkannya. Jika Tuan Chen menyukai saya, aku bisa bermain bersamamu sampai akhir secara pribadi. Benar-benar seorang femme fatale. Saya tidak tahu berapa banyak pria. Kau berhasil membuatku percaya. Tuan Chen, silakan pasang taruhan Anda. Tuan-tuan, hormatilah diri Anda sendiri. Chen Sunni. Jiang Xiao, apakah Anda mengenali ini? Ini disebut pelat sputtering magnetron. Benda ini. Itu ditempel di bawah lonceng. Alat ini dapat mengontrol ukuran lonceng. Buatlah sebesar atau sekecil yang Anda inginkan. Ingin aku kalah? Saya akan kalah. Kau berani menyakitiku. Lumpuhkan dia. HMPH. Jangan mendekat. Ah. Biarkan seorang pria kehilangan hak untuk menjadi seorang pria. Itulah yang dia. Balas dendam terbesar. Dia menyelamatkan saya lagi. Mencari saudaraku. Tidak apa-apa. Mencari saudaraku. Syukurlah kau datang. Aku sangat takut. Jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Mencari saudaraku. Jiang A66666. Maaf. Ini semua salahku. Anda telah dirugikan. Jiang Jincheng, bajingan itu, telah menyeretku ke bawah. Chen Sun. Bagaimana kalian bertemu? Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? Apa maksud Nona Guan dengan ini? Sekarang dalam posisi ini, aku merasa sedang dalam bahaya. Wow. Kakak perempuan ini seperti seorang CEO yang otoriter. Mendengus.
Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana Anda ingin memberikan kompensasi? Bagaimana cara memberikan kompensasi? Aku tidak akan hadir hari ini. Dia dipaksa menjalin hubungan seksual. Kamu pergi terburu-buru barusan, lupa dengan kemenangannya. Saya sudah mengembalikannya untuk Anda. Aku hampir lupa. Ayo bekerja di perusahaan saya. Saya akan memberi Anda gaji tahunan sebesar 10 juta. Kamu mau atau tidak? Anda baru saja melakukan itu. Lalu itu lagi, setelah banyak kesulitan, izinkan saya mengikuti Anda. Bekerja, apakah ini tidak dapat diterima? Apakah kalian para pria tidak menyukai bekerja di bawah seorang wanita cantik? Saya memberikan kesempatan ini kepada Anda. Anda memang sangat indah, tapi aku benar-benar tidak ingin pergi bekerja. Itu, saya pergi sekarang. Jiang A66666. Mengapa? Mencari saudaraku. Anda tidak menginginkan mobil itu lagi. Jiang A66666. Mendengus, itu menarik. Guanzhong. Rumah lelang Gabriel. Undangan baru saja tiba, dilaksanakan kemudian. Tanyakan jika Anda ingin berpartisipasi. Sampaikan padanya bahwa aku akan pergi. Saya akan membawa seseorang bersama saya. Mereka bilang perempuan itu seperti harimau betina. Sungguh, kita tidak berani memprovokasi mereka. Sebelum, gaji tahunan sebesar 10 juta adalah untukku. Aku bahkan tak berani memikirkannya. Sekarang, saya memiliki penglihatan sinar X. Mencari saudaraku. Tunggu aku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mencari saudaraku. Minggu depan, Gabriel, ada sebuah lelang. Maukah kamu ikut denganku? Lelang. Akhirnya, dari awal hingga sekarang, saya belum pernah ke lelang. Mengapa tidak melihat keadaan saat ini saja? Apa yang berharga? Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Sembari itu, periksa juga kondisi pasar. Kakak Sun, kau yang terbaik. Berbicara tentang, aku menunggumu di lantai bawah rumahmu. Tapi aku tidak masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Lebih baik, bawa aku ke sana sekarang. Datanglah ke rumahku. Astaga, pergilah ke neraka. Aku ingin melihat seperti apa kehidupan itu. Kalian semua, apakah kamu tahu, ini adalah barang antik yang bernilai jutaan. Benda itu benar-benar pecah di tangan saya. Ini semua adalah kerajinan tangan modern, bukan? Chang Qiang. Kamu telah merusak barang antikku yang bernilai jutaan dolar. Kehilangan uang. Kamu tahu, dia sebelumnya jadilah sopir kakekku. Siapa yang tahu dia tidak jujur? Kakekku berpikir itu tidak mudah baginya. Saya tidak akan mengejar hal itu. Dia diizinkan meninggalkan keluarga Wu. Hari ini, Anda tidak akan memberi saya kompensasi sebesar 1,8 juta. Porselen biru dan putih Anda paling banyak bernilai 30 yuan. Apakah menurutmu kami bodoh? Siapa kamu? Mengapa saya harus ikut campur dalam urusan orang lain? Kita tidak hanya harus membayar kerugian yang kita sebabkan hari ini, kamu harus membawa semua barang di dalam tas. Tunjukkan rasa hormat padaku. Orang ini kehilangan pekerjaannya. Mereka benar-benar sampah masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar hari ini, seandainya terjadi sesuatu nanti, menemukan Nyonya Wu akan menimbulkan banyak masalah. Orang bijak tidak akan membiarkan kerugian menghampirinya. Biarkan dia melangkah. Mari kita pikirkan cara lain. Kamu harus membiarkan aku melihatnya. Apa isi dari tas anyaman ini? Aku masih menunggu. Aku masih berharap semuanya hanya tipuan. Apakah kita masih bisa mengharapkan sesuatu dari tas anyaman ini? Temukan harta karun yang sesungguhnya. 200 juta. Tas anyaman yang begitu sederhana. Produk-produknya memang asli. Nilainya masih 200 juta. Tripod perunggu Yau Barat. Mendengus. Dasar bocah nakal. Masih saja sob jagoan, aku akan memeras kalian semua hari ini. Chang Qiang ini, meskipun aku pernah mengikuti kakekku sebelumnya, sepertinya dia tidak mempelajari keterampilan observasi. Jika tidak, mungkin ada barang asli di dalam tas anyaman tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Ini semua tabungan saya, barang antik yang dibeli. Anda harus memberi saya setidaknya 1 juta. Chang Qiang, jangan terlalu sering menindas orang lain. Aku sedang menelepon kakekku sekarang. Mengapa? Saya hanya punya 4.000 yuan di sini. Kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkan kami, maka biarkan kami. Pak Wu akan menanganinya. 4.000 adalah 4.000. Pembayaran telah diselesaikan. Kau pintar karena bersikap masuk akal. Nah, seharusnya dia tidak diberi sepeser pun. Tapi untungnya kamu ada di sana. Jika tidak, dia akan mencoba memeras uang dari saya lagi. Aku sangat beruntung hari ini. Dia menemukan harta karun senilai 200 juta. Lebih baik, bawalah ke lelang Gabriel. Mungkin, harga jualnya bisa lebih tinggi. Ayo pergi. Selamat datang, Bapak Chen. Pilih rumah lelang Gabriel kami. Lelang barang-barang Anda. Saya akan melayani Anda secara pribadi. Rumah lelang kami? Sebagai rumah lelang terkemuka. Tidak dapat dilelang. Barang dengan total harga kurang dari 1 juta. Saya harap Anda bisa mengerti. Ini termasuk barang kelas atas. Meskipun orang ini berpakaian sederhana, namun cara itu terpancar dari tubuhnya. Temperamen yang luar biasa, tidak seperti pembeli biasa. Saya tidak kenal Tuan Chen, ingin mempercayakan lelang. Jenis barang langka apa yang Anda jual? Manajer Yo. Saya terutama ingin bertanya.
Di sini, jenis barang apa saja yang akan dilelang? Hanya di rumah lelang Gabriel, sebagai penutup yang megah. Ah, sepertinya Bapak Chen tidak ikut berpartisipasi. Mari kita adakan lelang Gabriel. Untuk menjadi item terakhir, untuk mengadakan lelang. Nilainya pasti mencapai puluhan juta, harta karun langka di atas. Tidak hanya itu, jika kita bisa mengeluarkannya, harta karun senilai 60 juta dapat memperoleh VIP emas hitam kami. Nikmati perlakuan VIP kelas 1. Namun demikian, memegang kartu VIP emas hitam, jangka waktu kepemilikan lebih dari 2 tahun. Belum ada seorang pun dari kelompok kami yang bisa bertahan selama 2 tahun. Pengguna VIP Black Gold. Itulah grupmu. Saya belum pernah bertemu. Sepertinya Tuan Chen. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi, Manajer Yao. Apakah Anda begitu terburu-buru untuk mengantar tamu Anda pergi? Ah, di mana? Saya melihat Tuan Chen. Saya juga mengobrol dengan Anda cukup lama. Kamu juga tidak memikirkan itu untuk menitipkan barang untuk dilelang. Saya mendesis. Tripod perunggu Yao Barat. Ini adalah ding perunggu dari dinasti Yao Barat, sejenis wadah masak Tiongkok kuno. Tuan Chen, bolehkah saya mencobanya? Bisa. Ini asli. Keahlian ini, karat ini, tak satu pun dari mereka. Puncak kejayaan dinasti Yao Barat bernilai setidaknya 200 juta yuan. Bisa menjadi acara penutup tahun kami. Ini juga bisa memecahkan rekor lelang. Tuan Chen, ding perunggu dinasti Yao Barat ini bisa disebut sebagai harta karun yang langka. Hal ini pasti akan menciptakan klimaks bagi rumah lelang tersebut. Apakah Anda yakin ingin menawar barang ini? Apakah barang tersebut akan dilelang di rumah lelang grup kami? Ini. Tuan Chen, lelang kami. Sebagai lembaga yang paling berwenang, saya harap Anda bisa percayalah pada kekuatan kita. Selamat, Bapak Chen. Jadilah bagian dari kami. Pengguna VIP Black Gold. Nikmati hak istimewa VIP selama 2 tahun, di mana barang-barang Anda muncul di akhir lelang. Pastikan Anda tiba tepat waktu. Saya pasti akan pergi. Terima kasih atas keramahan Anda, Manajer Yao. Tuan Chen, DLL. Tuan Chen. Ini kartu nama pribadi saya. Apa masalahnya? Jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Kami siap melayani Anda 24 jam sehari, tersedia kapanpun dibutuhkan. Manajer Yao. Saya ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Aku pergi duluan. Tuan Chen. Seperti yang diharapkan, itu adalah Jia Baili, orang kaya di Jiangcheng, tempat berkumpul yang mewah. Mereka yang datang adalah orang-orang kaya atau bangsawan. Mungkin barang-barang lelang saya pasti akan terjual dengan harga yang bagus. Manajer Umum Chen, Anda akhirnya tiba. Yi sudah menunggumu begitu lama. Ini adalah tempat duduk yang telah Anda pesan. Tambahkan kursi di sebelah saya. Biarkan Ruo Yao duduk di sebelahku. Oh, ternyata dia adalah pedagang tanaman obat. Kekayaan Tuan Wu. Kalau begitu, mari kita undang mereka bersama-sama. Mengapa? Manajer Yao dari Jiali memimpin secara pribadi. Mungkin bukan seorang tuan muda, taipan misterius itu. Meskipun di Jiangcheng, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi sepertinya ini memiliki banyak koneksi. Manajer Umum Chen. Lelang akan segera dimulai. Masalah apa yang akan muncul pada saat itu? Hubungi saya kapan saja. Kamu sibuk. Guanzong, kursi yang Anda pesan berada di baris pertama. Guanzong, aku bilang aku akan pergi bersamamu. Kamu terus saja mencari alasan. Ternyata, tujuannya adalah untuk menemani adik perempuan Wu. Ini, ternyata orang itu adalah manajer umum Guan dari grup Guan. Sebenarnya itu adalah bapak Guan dari grup Guan. Mengapa dia ada di sini? Ini, lelang ini. Benda itu tampaknya memiliki bobot yang cukup berat. Siapakah orang ini? Bagaimana kita bisa menghentikan General Manager Guan? Bicaralah dengannya. Saudari Guan, jangan salahkan aku karena mencari saudaraku. Aku hampir menyeretnya ke sini. Jadi, Anda lebih suka jika segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tegas? Guanzong, kenapa kamu tidak duduk? Untungnya, aku ada di sisimu. Kursimu tepat di sebelahku. Tidak baik bagi orang lain untuk melihatnya. Kita sudah saling mengenal sejak lama. Mengapa Anda masih memanggil saya manajer umum Guan? Panggil aku Yuan Yuan. Yuan Yuan. Saudari Guan, apakah Anda sering menghadiri lelang? Datanglah sering-sering. Pada dasarnya, yang saya dengar adalah kali ini ada barang-barang koleksi yang tak ternilai harganya. Guan Yuan berkata, mungkinkah itu kuali perunggu saya?
Selamat pagi, para tamu terhormat. Item pertama hari ini. Lukisan pemandangan dinasti Tang. Penglihatanmu sangat tajam. Tolong bantu saya mengidentifikasi mereka. Ini adalah biaya penilaian sebesar 2 juta. Serahkan padaku. Lukisan ini paling banyak bernilai 3 juta. Tidak ada gunanya memiliki terlalu banyak. Saya akan menawarkan 2 juta. Saya akan menawarkan 2,5 juta. 2,5 juta kali 400 meter persegi. 4 juta. Wow. Anda membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Bagus. Saya punya uang lebih dari yang bisa saya belanjakan. Apa yang kamu sukai? Aku membelinya untukmu pada waktu yang bersamaan, seperti yang diharapkan dari bos Guan. Begitulah betapa mewahnya mereka. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali lipat. 4 juta 3 kali. Membuat kesepakatan. Selamat kepada Bapak Guan atas kemenangan juara pertama. Satu jam telah berlalu. Mereka merekam beberapa putaran. Sekarang giliranmu. Kuali perunggu saya sudah muncul. Bukan? Para tamu terhormat. Barang koleksi terakhir hari ini telah tiba. Salah satunya adalah ding perunggu, kuali berkaki 3, dari dinasti Youo Barat. Barang lainnya, vas porselen berenamel dari dinasti Ming. Ini adalah perburuan harta karun di babak final. Ada 2 orang. Tripod perunggu dinasti Youo Barat ini bernilai lebih dari 100 juta yuan. Botol porselen enamel dinasti Qing. Ini juga merupakan produk yang luar biasa. Untuk melihat kedua harta karun ini hari ini sangat menyenangkan. Akhirnya, giliran saya. Hanya satu lagi. Apakah itu juga Gabriel? Barang langka yang dititipkan kepada penjual untuk dilelang. Imitasi modern. Mereka berhasil menyelinap masuk ke acara final. Mencari saudaraku. Apakah keduanya asli? Saya sedang melihat tripod perunggu dari zaman Youo Barat itu. Ini adalah karya otentik. Vas porselen ini palsu. Saya sarankan untuk membeli tripod perunggu terlebih dahulu. Itu, tripod perunggu Youo Barat. Saya bertekad untuk menang. Karena saudari Guan sangat menyukainya. Aku tak akan berdebat lagi. Tunggu sampai saya membeli tripod ini. Tinggalkan saja di rumah selama beberapa hari. Akan saya kirimkan ke rumah Anda agar bisa Anda nikmati nanti. Oke, terima kasih, saudari Guan. Penawaran pertama kami adalah untuk tripod perunggu Youo Barat. Penawaran awal, 100 juta yuan. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 6 juta yuan. Lelang kini telah dibuka. Artefak perunggu ini sangat langka. Kita harus menerimanya. Saya akan menawarkan 110 juta, 116 juta. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Saya akan menawarkan 220 juta. Wow, Anda benar-benar menguasai bidang Anda. Tripod perunggu saya memang banyak dicari. Ruo Yao, jangan lewatkan lelang luar biasa ini. Jika kamu menyukainya, silakan saja. Guanzong, ini kesempatan sekali seumur hidup. 350 juta, 350 juta. Wow. Penawaran tersebut mencapai 350 juta. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga Guan. Ambisi yang melambung tinggi. Aku mengagumimu. Tuan Guan mengajukan penawaran 350 juta kali. 350 juta 2 kali. Apakah ada pihak lain yang menaikkan harga? 350 juta. Saya akan menawarkan 400 juta. Saya akan menawarkan 400 juta. Sebenarnya, Tuan Lin dari Lin Group di kota A. Aku dengar dia berasal dari Gabriel, pemegang saham terbesar. Manajer umum Lin. Apa yang membawa Anda kemari? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Aku akan pergi ke pintu untuk menemuimu. Kemacetan lalu lintas. Datang terlambat. Tidak apa-apa. Ding perunggu dinasti Youo Barat itu. Saya akan menawarkan 400 juta dan saya akan menerimanya. Manajer umum Lin. Lelang telah dimulai. Sesuai aturan. Aturan. Bagaimana? Gabriel bahkan memberi saya, Lin Hao, muka. Apakah kamu tidak akan memberikannya padaku? Wanita ini, apakah kamu mencoba bersaing denganku? Saya siap kapan saja. Aku tidak suka vas porselen itu. Lebih-lebih lagi, aturan Gabriel. Waktu masuk terlewat. Tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang. Inilah aturannya. Vas porselen enamel dinasti Qing itu, koleksi saya. Baiklah kalau begitu, saya lebih suka menggunakan botol porselen. Kompensasi untuk tanah perempuan yang indah ini. Tambahkan 10 juta lagi. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Ternyata vas porselen ini miliknya. Sayang sekali, ini adalah replika modern. Pria ini melakukan ini. Untuk Nona Guan. Sangat tidak adil. Oh, siapa kamu? Siapa saya sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah, vas porselen enamel Anda, itu palsu. Apakah Anda masih ingin menggunakannya untuk mengganti kerugian Nona Guan? Ini bahkan lebih tidak adil. Ini Gabriel. Mereka tidak pernah melelang barang palsu. Di samping itu, ini, botol porselen enamel dinasti Qing. Ini, barang asli yang telah diverifikasi keasliannya oleh para ahli. Kamu pikir kamu siapa? Beranikah kau bertanya padaku? Orang ini sangat berani.
Dia benar-benar berani mengatakannya di depan umum. Koleksi milik Bapak Lin itu palsu. Mencari saudara laki-laki. Pria ini. Jika kamu tidak percaya, kita bisa memverifikasinya di tempat. Oh, oke. Verifikasi tersedia kapan saja. Namun reputasiku sebagai Gabriel, sejak saat interogasi dimulai, mereka akan mengalami kerugian. Anda harus menanggung ganti rugi penuh. Karena aku berani berdiri di sini. Ini berarti Anda benar-benar yakin. Oke. Baiklah, sudah diputuskan. Jika botol porselen enamel saya ini asli, Anda harus membayar saya 1 miliar. Minta maaf kepada Gabriel. Tak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Rumah lelang Gabriel. Mengapa Anda tidak berbicara duluan? Tuan Lin, bagaimana jika itu palsu? Jika itu palsu, saya memasang saham Jia Lili. Aku akan memberikanmu segalanya. Manajer Umum Lin. Ini. Manajer Umum Lin. Anda mengatakan ini adalah barang enamel dinasti Qing. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Oh, bertanya. Pertama, bentuk utama dari barang-barang enamel dinasti Qing. Ini dibuat dengan tangan. Ketebalan dinding ban. Berat. Dan barang Anda. Suaranya jernih. Badan ban tipis dan rata. Ini, karakteristik teknologi pengisian celah modern. Kedua, glasir enamel dinasti Qing. Ini adalah kilau berharga yang terbentuk oleh penuaan alami. Lembut dan pendiam, dan barang Anda. Glasurnya mengkilap. Rasanya juga asam dan sepat. Ini adalah residu dari zat penuaan kimia. Ketiga, dan juga yang paling penting, tanda enamel dinasti Qing di bagian dasar, menulis dengan warna biru glasir. Setelah pembakaran, karakter-karakter tersebut menembus jauh ke dalam glasir. Dan barang Anda, tulisan itu ada di permukaan. Bisa dihilangkan dengan cara dikerok perlahan. Itu benar-benar bisa dikerok. Ini sangat palsu. Ini tidak mungkin. Saya meminta 3 ahli untuk menilainya. Benar-benar asli. Ini hanya menunjukkan pakar yang Anda pekerjakan. Anda sebaiknya mencari Chen Sun. Dia belum. Barang antik yang tidak dapat diidentifikasi. Sebenarnya dia adalah Chen Sun. Para pelaku industri mengatakan, penilaian harta karun mata hantu. Mereka masih berada di semester berikutnya. Ketua Asosiasi Barang Antik Jiang Cheng, calon presiden. Dia juga sering menjadi tamu Asosiasi Pedagang Obat Herbal Tiongkok. Nikmati presidennya. Hak untuk berdiskusi pada tingkat yang sama. Bahkan tabib ilahi sekalipun. Mereka semua sangat ingin menjadikannya sebagai murid magang mereka. Lin Hao, kamu kalah. Perjanjian pengalihan saham. Anda bisa mendaftar sekarang. Bagus. Saya mengakui kekalahan. Bawa kontraknya ke sini. Ini Gabriel, 15%, perjanjian pengalihan saham. Presiden Lin memang terus terang. Mendengus. Mulai hari ini, Tuan Chen Sun, memegang saham di rumah lelang Gabriel. Jadilah pemegang saham terbesar kami. Oke. 1 miliar yuan tidak dibelanjakan. Sebaliknya, mereka memperoleh keuntungan dari rumah lelang. Keberuntungan, mencari saudaraku. Aku tahu kau tidak akan kalah. Kamu luar biasa, sederhana. Tripod perunggu Yau Barat. Apakah Bapak Guan akan melanjutkan penawarannya? Teman-teman terkasih, tripod perunggu Yau Barat. Saya bertekad untuk menang. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Aku akan melawanmu sampai akhir. Tuan Guan, apakah Anda mencoba membakar langit? Tidak mampu berurusan dengan mereka. Tripod perunggu Yau Barat secara resmi di bawah Guan Zong. Manajer Umum Chen. Anda masih perlu. Ikutlah denganku ke lapangan belakang. Pergilah dan selesaikan formalitasnya. Saya mengambil tripod perunggu dari dinasti Yau Barat. Biaya pengalihan properti akan diselesaikan dengan Anda. Bagus. Apakah lonceng perunggu Yau Barat itu milik Anda? Perjalanan hari ini. Tripod perunggu itu tidak hanya laku dengan harga tinggi di lelang. Mereka bahkan mendapatkan rumah lelang secara gratis. Penglihatan sinar X ini benar-benar sebuah harta karun. Mengapa? Mencari saudaraku. Kita mau pergi kemana? Anda sekarang. Nama-nama besar di Forbes. Mereka hanya ingin meninggalkan kita. Tidak, saya bukan. Apakah saya harus mengantar Anda dengan mobil? Mendengus. Aku tidak percaya. Tuan Wang. Hei. Halo. Apa? Mereka juga ingin memberikannya kepada saya. Oke, aku akan segera datang. Tuan Wang menelepon saya. Dia bilang kucingnya melahirkan. Mereka juga ingin memberikannya kepada saya. Aku harus pergi. Saya perlu segera pergi dan memeriksanya. Ruo Yao, hentikan dia dengan cepat. Chen Sun, jangan lari. Saudaraku, tunggu aku.